Ukiran celadon Kill Niao Zhou, mengangkat balok, pot yang mengalir terbalik. Otentik. Lagu utara. Harga saat ini, 800.000 yuan. Setelah 20 tahun, harganya akan menjadi 13 juta yuan. Pas kaca bunga berukir Dinasti Tang. Otentik. Harga saat ini, 500.000 yuan. Setelah 20 tahun, harganya 560.000 yuan. Tuan. Apakah Anda yakin tidak menginginkannya? Saya tidak menginginkan semua itu. Jangan mengajukan begitu banyak pertanyaan. Apakah ada uang atau tidak? Ini berisi 500.000 yuan dalam bentuk uang tunai. Baiklah, 500.000 ini. Anda dapat membayar uang muka. Anda menandatangani kontrak ini dalam 7 hari. Lunasi 1,5 juta sisanya. Baiklah. Akhirnya, saya bisa pergi ke barat untuk menikmati kehidupan yang baik. Sungguh boros yang boros. Setelah ini, saya khawatir saya akan menyesalinya sampai mati. Ini dia. Kemudian dia akan dijadikan istri utama. Ini adalah rumah utama. Saya menggunakannya sebagai ruang koleksi. Kamar samping di sebelah. Ini berfungsi sebagai kamar tidur. Sempurna. Ini adalah bagian pertama dari koleksi. Ini adalah mangkuk di mana semua bunga mempersembahkan berkat mereka. Item kedua. Ukiran celadon Kill Niao Zhou. Mengangkat balok, pot yang mengalir terbalik. Dia masih berhutang 1,5 juta kepada lelaki tua itu dalam pembayaran akhir. Anda harus melunasinya dalam waktu 7 hari. Ayo jual botol kaca ini dulu. Hei, Tuan Lin. Anda kembali lagi. Jika Anda memiliki harta karun yang bagus, Anda pasti akan datang ke sini. Datang. Ini sebenarnya dari Dinasti Tang. Pas kaca berukir. Bos Jiang, wawasan yang baik. Tuan Lin. 2 hari terakhir ini. Pemoceng bulu dan ukiran kayu. Sekarang, dia juga mengambil vas kaca berukir Dinasti Tang. Apakah ini taruhan terbalik? Bagaimana mungkin saya bisa melawan? Itu hanya keberuntungan. Saya hanya bercanda. Botol kaca ini berharga 500.000. Kesepakatan. Berikan 500.000. Masih kekurangan 1 juta. Kemudian dia bisa mengumpulkan sisa uang. Hei, Tuan Lin. Jika Anda, harta apa yang ada nanti, tidak nyaman untuk dibawa, Anda dapat mengirim pesan kepada saya secara langsung. Saya membawa orang untuk membelinya di pintu mereka. Baiklah. Kemudian kami pergi ke jalan antik untuk melihat-lihat. Apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang berharga? Kumpulkan 1 juta ini. Mari kita semua berjalan-jalan. Lihatlah. Semua barang bagus. Begitu banyak orang. Itu semua set teh. Ya, itu benar. Yang saya jual di sini hanyalah set teh. Teko atau cangkir teh apa? Ada segala macam hal. Dia baru saja melewati desa ini. Tapi tidak ada toko seperti itu yang tersisa. Liontin Giok. Saat ini bernilai 300.000. Bernilai 400.000 yuan setelah 20 tahun. Liontin Giok ini cukup bagus. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak tahu. Perampokan dan perampokan. Bos Wang, lihat saja. Itu adalah si hewan ini. Feng Shui sangat baik. Lumayan. Menghela nafas. Apa yang Anda lakukan? Bukan itu saja. Bos Wang datang untuk melihatnya. Apartemen ini, saya sudah membeli ini. Dan saya sudah memiliki. Aku telah memberimu 500.000. Saya masih kurang 1,5 juta. Kemudian Anda dapat menyelesaikan skor. Izinkan saya memberitahu Anda. Bos Wang. Tapi dia berencana untuk langsung keluar. 5 juta. Beli saja si hewan, rumah halaman, ini secara langsung. Anda ingin kembali pada kata-kata Anda? Kami telah menandatangani kontrak, bagaimanapun juga. Jadi bagaimana jika Anda kembali pada kata-kata Anda? Kontrak ini menyatakan 1,5 juta dalam pembayaran akhir. Di dalam surga, kemurnian terikat. Suatu hari. Bukankah kita sepakat 7 hari? Baiklah, orang tua. Anda masih berani mengutak-atik kontrak. Hari ini, Anda memasang 1,5 juta. Baik berkemas dan keluar. Anda. Baiklah. Kamu orang tua yang licik. 1,5 juta, bukan? Sepertinya saya harus menjualnya hari ini. Hehehe. Secangkir teh kecil. Ini menjual. Harga tinggi 1,5 juta. Itu hanya lelucon. Jika Anda memiliki harta karun, cepat datang. Oke, pemuda, berhenti melamun. Si hewan ini tidak seperti itu. Anda mampu membelinya. Cepat dan bekerja untuk mendapatkan uang, itulah jalan yang benar. Siapa itu? Menara harta karun kemuliaan, Jiang Yanwan. Mereka di sini untuk mengambil barang. Mungkin hari ini mereka bisa mengumpulkan uang. Di mana bayinya? Hanya cangkir teh yang pecah. Itu bisa dijual seharga 1,5 juta. Sungguh peralatan Songjian Selatan dengan pola bulu kelinci. Saya mengambil 1,5 juta. Baiklah. Apa? Itu benar-benar 1,5 juta. Kumpulan bunga menyajikan mangkuk keberuntungan, potongan asli. Dinasti Qing. Ini ditulis oleh Kangxi. Tubuh porselen dicat dengan istana enamel di lantai bubuk. Kumpulan bunga menyajikan mangkuk keberuntungan. 20 tahun kemudian, harganya sudah ada. Itu melonjak menjadi 15 juta. Saya harus mengambil yang ini. Oh sayang, pemuda. Dia memiliki wawasan. Mangkuk ini bukan mangkuk biasa. Mangkuk ini, tetapi di kediaman kerajaan Dinasti Qing, mengalir keluar. Itu tidak murah. Bos ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kualitas. Bos, berapa mangkuk ini? Berapa banyak yang bisa Anda berikan? 100. Bagaimana Anda bisa menawarkan harga seperti ini? Setidaknya 1.000. Sama sekali jangan tawar harganya. Kesepakatan. Datang. Anda benar-benar tidak menawar. Hei, katakan saja apapun yang Anda inginkan. Saya khawatir Anda akan berubah pikiran. 1.000 yuan. Membeli harta karun besar. Energi di dalam tubuhnya meningkat lagi. Saya merasa ada beberapa barang antik lagi. Saya bisa membuat terobosan. Patung Guan Yu yang diukir dengan mata bunga sejati. Saat ini bernilai 400.000. Bernilai 500.000 yuan setelah 20 tahun. Saya tidak menyangka benar-benar ada harta karun. Seluruh tubuhnya berwarna ungu merah. Warnanya sangat dalam. Namun ada cahaya abu-abu samar. Ini pasti yang lama. Bos, lihat saya. Baru saja menghabiskan 1.000 yuan. Membeli mangkuk. Patung Anda. Jual padaku dengan harga murah. Saya menggunakannya sebagai hadiah. Baiklah kalau begitu. Patung Guan Yu ini. Ambil 200. 200 yuan. Bos ini benar-benar seorang dermawan. Datang. Kesepakatan bagus. Dipenuhi dengan kekuatan.
Temukan beberapa barang antik lagi. Kemampuan baru. Kebangkitan akan segera terjadi. Tenang saja. Mata ilahi terbuka. Menghela nafas. Lalu penaklukan iblis Fajra dari dinasti Tang. Bait suci ini sedang direnovasi. Dia menjual semua pusaka keluarga. Saya tidak akan membiarkannya terlepas. Ini adalah kesempatan besar. Ini dia, dermawan, Anda memiliki mata yang tajam. Guru, Anda sekarang dapat ceritakan tentang itu. Ada rumor baru-baru ini. Pain muncul kembali sekali lagi. Jadi geng dan bandit lokal. Dia berulang kali melecehkan kuil. Inilah alasannya. Anda memulai. Mereka hanya menceritakan keseluruhan cerita. Ayo, lakukan. Amitabha. Itu benar. Berita tentang penampilan Fain di dunia benar atau salah. Saya tidak punya cara untuk mengetahuinya. Seorang dermawan dibutuhkan. Dia pergi mencarinya sendiri. Donor memegangnya. 4 tulisan suci rahasia. Dia ditakdirkan untuk menemukan segel Dharma. Anda bisa pergi ke barat. Lihatlah dunia mainan rakyat. Mungkin akan ada petunjuk. Amitabha. Ini adalah pasar barang antik barat. Ini jauh lebih tenang daripada di mana kita berada. Tapi itu untuk yang terbaik. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi mengambil segel Dharma. Itu tidak akan khawatir. Pasukan lokal lainnya telah bergabung dengan daerah itu. Guru mengatakan mungkin ada petunjuk di sini. Tapi kuncinya adalah, yang utama adalah bagaimana menemukannya. Menghela nafas. Lin Sicheng. Bukankah itu segel Dharma? Yuk, ayo kita lihat. Segel Dharma ini cukup tua. Lin Sicheng. Anda mengatakan, ini kita datang. Itu dapat ditemukan segel sihir besi surgawi. Ya, tentu saja tidak. Ini adalah menara dugang. Oleh karena itu, pada tahun ke-14 Yelong dibangun. Iya, praktik Buddha esoteris. Disusul dengan metode rahasia dari 4 divisi. Ayo lakukan. Itu harus ditemukan melalui jahitan ini. Temukan paruh kedua tulisan suci. Di sini, ada banyak jilid kitab suci. Terlalu merepotkan untuk ditemukan. Mata ilahi. Buka. Buku kuno ini. Itu harus padan. Itu cukup banyak uang. Menemukannya. Sangat cepat. Yang satu ini. Apa yang Anda tulis? Mari kita perkirakan. Dia pergi ke kuil Buddha esoterik King Hai Tibet. Itu sejauh ini. Bukankah Anda bilang, selama ada harta karun ujung bumi, apakah kalian semua pergi? Saya membeli tiket pesawat sekarang. Ini adalah tempatnya. Akhirnya, itu tiba. Bapak dan Ibu, hari ini, saya pikir, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Wang Biao ini adalah Huaguo kami, di dunia barang antik. Pengkhianat. Mereka berada di Menara Zhenbao. Itu sudah lama lemah di dalam tetapi kuat di luar. Semua koleksi. Semua itu karena Wang Biao itu dijual ke perusahaan peninggalan budaya Jepang. Organisasi ini, mereka datang ke negara kita, untuk merebut peninggalan budaya. Si kecil yang lucu. Apa yang Anda katakan benar? Tentu saja. Anda berbicara omong kosong. Bukti apa yang Anda miliki? Bukti. Ketiga item ini. Buktinya. Ketiga item ini tidak sama sekali. Menara Zhenbao Anda, apapun yang dapat Anda tawarkan. Mereka berasal dari zaman kuno. Peninggalan budaya yang diberikan oleh Tiongkok ke Jepang. Atau zaman modern. Dijarah dari Tiongkok. Artefak dari Jepang. Tapi mereka semua adalah harta nasional. Saya benar-benar belum pernah mendengarnya sebelumnya. Menara Zhenbao menyimpan ketiga item ini. Wang Biao. Anda berkolusi dengan kekuatan eksternal, mencoba mengganggu industri barang antik Tiongkok. Saya sama sekali tidak akan mengizinkannya. Anda berbicara omong kosong. Ketiga item ini, saya membeli semuanya. Namun, hanya saja saya sementara. Itu hanya disembunyikan. Tidak masalah. Pokoknya, ketiga item ini itu sudah milikku. Anda masih menunggu perusahaan properti budaya Toi. Selesaikan akun dengan bos itu. Jangan lupa. Mereka berada di Menara Rongbao, memonopoli pasar. Itu sebabnya kami tidak ingin mengikuti. Dan pengkhianat membentuk kelompok. Wang Biao. Menyerah tanpa perlawanan. Tidak mungkin. Hidup Menara Rongbao. Lin Sicheng. Menara Rongbao menang. Cincin ibu jari. Mata ilahi terbuka. Pada saat ini, Li Yanying, cincin jari giok, sudah di museum. Paling-paling, itu hanya satu cincin jari giok biasa. Silakan. Berapa harga yang ingin Anda jual? 2 juta. Cincin jari giok Anda. Itu palsu. Kami tidak menerimanya. Anda berbicara omong kosong. Ini leluhurku. Tertinggal. Li Yanying, cincin jari giok. Itu pasti dari dinasti Qing. Apakah Anda menindas orang tidak tahu harus berbuat apa? Saya mengerti. Yang itu sepertinya berasal dari dinasti Qing. Semuanya, dengarkan saya. Menara Rongbao menipu pelanggan. Jangan datang ke sini untuk menjual. Menjualnya. Jadi dia pergi ke Menara Zhenbao untuk menjual. Menghela nafas. Lin Sicheng. Saya melihat ini. Itu benar-benar dari dinasti Qing. Semua orang. Bagaimana dengan cincin ibu jari ini? Itu benar-benar dari dinasti Qing. Namun, bukan cincin ibu jari Li Yanying. Itu hanya cincin ibu jari giok biasa. Dia palsu tua. Jadi, saya hanya bisa menekannya. Giok biasa. Cincin jari ada di sini. Jika Anda mengatakan itu palsu, maka itu palsu. Ini terukir di atasnya. Li Yanying. Ketiga nama ini masih diperlukan. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Cincin jari Li Yanying itu tepat di dalam museum. Museum ini, satu persatu. Anda bahkan lebih mesangka daripada museum. Itu benar, tapi itu palsu. Saya, interpretasi terpisah. Saya tidak tahu siapa Anda. Anda adalah Menara Zhenbao. Seorang mata-mata dikirim, bukan? Jangan bicara omong kosong.
Kembali dan beritahu Wang Biao. Jangan berpikir itu solusi. Kekuatan eksternal bisa menang. TCH. Mari kita lanjutkan. Ayo, semuanya. Teruskan, lanjutkan. Pemuda, menghela nafas. Bisakah Anda melihat pot ini? Oh. Kaisar adalah Kingfisher hijau, bernilai 60 juta. Sekarang, di antara harta karun ini, yang paling berharga. Letakkan di posisi tengah. Tersedia antik dan hijau kekaisaran. Tapi selalu terasa seperti ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang dari itu? Setelah sekian lama, dia masih belum menemukan penawaran. Tokoh-tokoh terkenal dan kaligrafi dan lukisan ini mendesis. Panggilan telepon Yanwan. Hai, Nona Yanwan, selamat. Saya pernah mendengarnya. Anda berada di turnamen perjudian batu. Punya game Imperial Green tingkat atas. Sumur dan Ki. Dia mengalahkan Chen An lagi. Berurusan dengannya tidak cukup. Hanya masalah kenyamanan. Sempurna untuk membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Sebagai tanda terima kasih, saya berencana untuk mengajak Anda hadir. Pameran seni pribadi. Pameran seni pribadi. Kolektor kaligrafi dan lukisan. Ulang tahun ke-70 Penatua Y. Itu sebabnya kami mengadakan pameran pribadi. Orang luar tidak bisa masuk. Kapan? Tanggal pameran adalah sore hari lusa. Bantu saya. Siapkan hadiah ulang tahun untuk All Ye. Hanya 1 hari. Waktunya agak ketat. Teruskan, aku percaya padamu. Aku akan memberimu 1 juta kemudian, sebagai pembayaran. Baiklah. Pameran seni pribadi. Menarik. Mungkin Anda bahkan bisa membiarkan saya pergi. Lukisan terkenal apa yang dia dapatkan? Besok, saya akan pergi ke pasar dulu. Cari hadiah ulang tahun. Di mana itu dijual? HMPH. Hai. Apakah akan mengatakannya atau tidak? Saya berkata. Saya menjualnya pada perusahaan properti budaya Toei. Mereka memberi saya palsu. Izinkan saya menukar yang asli. Beri aku 500.000 untuk setiap harta karun. Wang Xidao. Anda tidak berterima kasih. 500.000 per item. Jual saja padaku. Perusahaan properti budaya Toei. Nama yang akrab. Matsui Chir. Di mana lokasi perdagangan Anda? Mereka semua berada di lokasi yang berbeda. Jadi kali ini, di dermaga laut. Baiklah. Oh wow. Lihatlah. 500.000 per item. Dia menjualnya kepada saya. Jangan terburu-buru, masih ada kesempatan. Ini adalah tempat transaksi di dermaga laut. Perkirakan ini. Perusahaan properti budaya Toei ini untuk menulis kata pengantar untuk pertemuan pavilion anggrek ini. Ada artefak lain juga. Mulailah menyelundupkan dan mengangkutnya ke luar negeri. Ambil saja kembali saat itu. Lin Sicheng. Jika Anda dapat membawa saya ke ini, semua harta telah ditemukan. Ini adalah kata pengantar pertemuan pavilion anggrek. Ini milikmu sekarang. Kamu tua, jangan terburu-buru dulu. Saya akan segera kembali. Yanwan, rawat Ye tua dengan baik. Palsu ini bisa berguna. Kelihatannya agak biasa. Faktanya, ada rahasia tersembunyi. Tidak peduli seberapa banyak Anda melihatnya. Bukankah itu hanya beberapa? Apakah ini produk palsu yang umum di pasaran? Pasar hantu ingin mendapatkan informasi. Rahasia, atau harta karun. Anda harus melewati pos pemeriksaan terlebih dahulu. Ini tentang memberitahu mereka. Anda seorang ahli. Ikuti saya. Bos. Ini semua adalah gambar Anda. Iya. Mari kita lihat apakah ada yang Anda sukai. Saya mengerti. Tidak ada yang sangat aneh tentang itu. Lihatlah. Lukisan yang dia salin. Apakah itu lukisan karya Dong Qichang? 9 puncak berwarna hijau dingin seperti lukisan produk yang cacat dan inferior. Saat ini bernilai 2 juta. Nilai masa depan 3 juta. Ini adalah lukisan 9 puncak dalam hijau dingin, Dong Qichang, seorang pelukis terkenal dari dinasti Qing. Lukisan lanskap perwakilan Dong Qichang. Bahkan Kaisar Kangxi tidak bisa berhenti memujinya. Namun, ini sudah diperbaiki. Itu hanya bisa bernilai 2 juta. Bagaimana? Apakah itu lukisan karya Dong Qichang? Kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Ini adalah lukisan 9 puncak dalam hijau dingin, Dong Qichang. Itu tidak terlihat sangat realistis. Mungkinkah dan 2 kali diabaikan? Itu benar. Bos, lukisan yang Anda salin. Cara menjualnya. Ini adalah pusaka keluarga saya. Saya menginginkannya 1 juta. Bos, ini semua lukisan palsu. Bagaimana masih bisa dijual seharga 1 juta? Anda tergila-gila dengan uang, bukan? 1 juta. Saya membelinya. Pembayaran akhir 1,5 juta telah diselesaikan. Cepat ambil uangnya. Pergi mencari putra Anda untuk pensiun. Ini. Mereka benar-benar berhasil mengumpulkan 1,5 juta. Karena rumah halaman ini itu sudah terjual. Kemudian saya akan pergi mencari tempat lain. Bos Wang. Saya sebenarnya memiliki mina lain. Apakah Anda menginginkannya? Bos Jiang, terima kasih telah datang untuk membantu kami hari ini. Selama ada harta yang baik, aku akan pergi ke ujung bumi. Baiklah kalau begitu, saya juga memiliki liontin giok di sini. Juga, Yang ini bernilai 300.000, tapi hari ini saya keluar. Dia hanya membawa 1,5 juta. Sisanya, ikutlah denganku ke Menara Rombao untuk mengambilnya. Baiklah, Menguasai. Saya sudah mendaftar untuk semua ini. Baiklah, setelah saya selesai memeriksa, Anda akan disimpan di gudang. Bawa lebih dari 300.000 terlebih dahulu. Menghela nafas. Bos Jiang, Anda benar-benar memiliki beberapa harta karun di sini. Teko Ming Yuan adalah produk asli dari dinasti Ming. Harga saat ini, 600.000 yuan. Setelah 20 tahun, harganya 12 juta. Tidak buruk. Semua barang bagus.
Ini adalah Teko Mingyuan. Melihat ke bawah seolah-olah bersatu dalam hati, melihat ke atas seperti wali atau bejana. Rasa berat badan itu, hanya Teko Mingyuan yang memilikinya. Bos Jiang, pot ini cukup bagus. Berapa harganya? Panci saya ini. Tetapi itu tidak dijual. Saya akan menawarkan 600.000. Tuan Lin, saya tahu Anda bisa melihatnya. Ini adalah Teko Mingyuan, tapi Anda mendapatkan penawaran di sini, bukan pilihan yang baik. Di bawah, silakan berbicara di Menara Rongbao. Ini dari Menara Zhenbao, bagian pertama dari koleksi. Ini adalah segel emas dari Kerajaan Buddha Kerajaan Timur. Segel emas ini adalah Kaisar Guangwu dari dinasti Han di Huaguo, dipersembahkan kepada Raja Buddha Jepang. Naskah segel yang satu ini dibagi menjadi 3 peringkat, diukir dalam aksara intaglio, Raja-Raja Buddha Jepang. Jawabannya benar, Menara Rongbao. Dan 1 poin diperoleh. Sekarang, silakan sambut Menara Zhenbao untuk berbicara. Segel dari Menara Rongbao ini. Saya tidak tahu apa itu. Ini adalah harta terbesar dari Buddhisme esoterik. Segel sihir besi surgawi Zizabis. Bagaimana? Penilai harta karun Anda dari Menara Harta Karun. Tidak ada yang tahu ini. Segel sihir besi surgawi diperkirakan 5 juta. Buddha Jepang. Segel emas raja. Penilaian 6 juta. Menara Zhenbao menerima 1 poin. Permainan 1 lawan 1. Seri. Baiklah. Saya akan pergi. Mereka semua adalah harta karun. Pertandingan ini menarik. Babak kedua dimulai. Waktu adalah 1 menit. Mulailah menilai harta karun. Sepertinya ini. Harta karun yang baru digali. Selama dinasti Han. Oh sayang, sungguh mata yang tajam. Itu benar-benar dari dinasti Han. Berhentilah membuat kami tegang. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkannya? Izinkan saya memberi Anda pengantar yang tepat. Ini Fu Shanlu. Ini Yu Wuren. Ini adalah perunggu angsa Zun. Ini adalah lentera perunggu ikan angsa liar. Hal-hal ini, semua ini berasal dari makam Zhang Anxi. Gali. Makam Zhang Anxi. Makamnya digali. Saya tidak yakin tentang yang lain. Beberapa perampok makam telah menggalinya. Saya merebutnya. Itu benar. Setidaknya dari bentuk instrumen, Anda juga bisa mengetahui kotoran di tubuhnya. Itu dari dinasti Han Barat. Apakah Anda menjual semua ini? Ini, yang itu. Totalnya 3,7 juta. Hibah, 3,7 juta. Tuan Lin, apakah Anda punya waktu malam ini? Anda terlalu memikirkannya. Malam ini. Itu adalah pasar hantu. Saya ingin Anda ikut dengan saya untuk melihat sendiri. Pasar hantu. Iya. Pada hari ini setiap tahun, itu selalu hari pasar hantu dibuka. Ada banyak dari mereka. Harta karun yang aneh dan tidak biasa. Baiklah kalau begitu. Kami pergi di malam hari. Saya tidak akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Kesempatan untuk mendapatkan penawaran. Sampai jumpa malam itu. Baiklah. Ini adalah pasar hantu. Kelihatannya agak biasa. Sebenarnya, rahasia tersembunyi. Yang ini, lukisan perahu nelayan oleh Songxi. Bangsawan Wuxing melampaui semua orang sezamannya. Yong Ye mengikutinya dan dengan cepat memimpin. Ini dia, karya perwakilan Xiaoyong dari dinasti Yuan. Atau palsu? Ini bukannya tua. Kolektor yang hebat? 10 tembakan kecil di lapangan. Mereka semua adalah Yingpin. Ini bermasalah. Tuan Lin. Ini. Ada apa? Tidak. Bukan apa-apa. Yang ini. Anda pasti akan menyukainya. Mata ilahi. Buka. Yang ini nyata. Wang Zizi, kata pengantar koleksi pavilion anggrek. Harta berharga saya untuk rumah tangga. Kamu tua. Di sini. Benar saja, mereka semua adalah harta karun. Hahaha. Itu semua saya. Koleksi seumur hidup. Kamu tua. Pasti domestik. Kolektor kaligrafi dan lukisan nomor 1. Anda dinilai berlebihan. Hahaha. Duduk di sini. Tidak ada kekurangan orang yang memahami kekayaan. Kemampuan Nona Yanwan untuk menilai harta karun. Ye Jing bukan orang biasa. Sepertinya semua orang berpikir, oh dia mengumpulkan karya otentik. Pilih untuk menghargainya. Tapi mereka tidak berusaha mengidentifikasinya. Mungkin justru karena ini. Diberikan kepada penjahat. Ini adalah kesempatan untuk beralih paket. Kita harus menemukan peluang. Dia memberitahu Oldie tentang hal ini. Kamu tua. Saya baru saja mendengarnya. Anda memiliki ruang koleksi. Yang ini. Iya. Tuan Ye tidak hanya mengoleksi kaligrafi dan lukisan. Semua jenis hal yang dihargai. Dia juga mengumpulkan beberapa barang antik. Saya suka harta langka ini. Sangat menarik. Saya ingin tahu apakah itu layak untuk dihargai. Wuxing ini adalah seorang kaisar dari akhir dinasti Qing. Sepupu Pui. Dia juga ahli kaligrafi dan lukisan, dan dikenal sebagai kaisar tertinggi 11. Tidak heran kemoceng bulu ini sangat bagus. Sekarang bernilai 80.000. Bos, berapa harga kemoceng bulu ini? Ini. Kemoceng bulu ini berharga 1.000 yuan. Oh sayang, pemuda. Ini adalah zadustan keluarga Cai dari ibu kota. Dan secara eksklusif di pasar istana kaisaran. Umumnya dikenal sebagai tribute Shan. Bos, Anda tidak membicarakannya. Lihat warna bulu ini, berantakan dan kacau. Dan tiang ini. Itu yang paling biasa. Seluruh hormat yang saya sebutkan kepada Anda. Tidak masalah sama sekali. Dan dia seorang ahli. Saya akan mengambilnya kembali. Pergi menyapu sarang laba-laba di dinding. Bagaimana dengan ini? 2 yuan. Baiklah, datang. Saya merasakan di dalam tubuh saya, kemampuan baru sedang dipelihara. Apakah sulit atau tidak? Mata ilahi sinar X saya. Itu juga dapat menyerap energi dari barang antik. Itu membangkitkan kemampuan baru. Maka saya harus menemukan lebih banyak harta karun. Mari kita lihat kemampuan apa yang bisa dia bangkitkan. Menghela nafas. Bos, pasar barang antik kami. Toko penilaian mana yang terbesar? Pemuda.
Anda dapat mengatakan bahwa Anda berasal dari luar kota. Ini adalah toko penilaian harta karun terbesar di Xijing. Itu pasti Menara Rongbao. Dan pemilik Menara Rongbao. Dia juga cantik yang menakjubkan. Baiklah, terima kasih. Membeli harta karun atau menilai harta karun? Penilaian harta karun. Bukankah ini tentang menilai harta karun? Di mana bayinya? Ini dia. Anda masih berlari. Anda tidak hanya tidak menyerah. Menara Rongbao meludahkan artefak. Dan kami dari Jepang. Dia masuk. Baka. Itu benar-benar kehilangan bagi wanita dan pasukan. Jangan menembak. Jangan menembak. Saya masih punya cara. Berbicara. Malam ini, Anda dapat pergi ke Menara Rongbao, pegang bayi, curi keluar. Hari ini, mereka menang. Mereka pasti akan lengah. Sungguh, benar-benar. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika kesempatan ini gagal lagi, tunggu saja, melakukan sepuku. Tuan lagu, baiklah. Pindahkan semuanya, baiklah. Lelucon yang luar biasa itu ditemukan. Saya tahu itu, kalian. Mereka menggunakan taktik licik. Lin Sicheng. Jangan datang ke Qiang Hui. TN Matsushita. Saya pikir. Kali ini, segalanya sangat aneh. Kelangsungan hidup pasar yang terkuat. Mereka, ayo jual harta karun. Masalah ini sendiri bermasalah. Ini hanya alasannya. Kuncinya adalah, Menara Rongbao ini, dia sudah memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Mereka masih berani mengadopsinya. Bandingkan dalam bentuk perburuan harta karun. Iya. Mengapa demikian? Pasti ada seseorang di belakang layar mendukung Menara Zhenbao. Siapa itu? Perusahaan properti budaya Toei. Mengapa mereka mau mendukung Menara Harta Karun? Bahwa Wang Biao adalah pengkhianat. Sama seperti Wang Xidao. Sungguh. Sebelum saya berada di dermaga laut, dia melihat Wang Biao. Di sana, barang antik dijual. Ini dari Menara Zhenbao. Sebagian besar dari mereka sudah terjual. Jadi, sekarang, kebanyakan dari mereka harta karun. Semua di Rongbao Tower. Oh, saya mengerti. Perusahaan properti budaya Toei. Opsi berbiaya rendah. Jual harta karun. Mari kita ludahkannya lagi. Itulah mereka. Mengapa mencarinya? Masalah Menara Zhenbao telah diselesaikan. Jadi, ini adalah perusahaan peninggalan budaya Jepang. Pasti didukung olehnya. Barang antik mereka yang berharga. Itu sebabnya mereka berani bersaing dengan kami untuk mendapatkan harta karun. Sekarang semuanya dalam masalah. Ada apa? Dalam 2 hari terakhir, mereka datang ke Menara Rongbao untuk bertanya kepada bayi itu. Hanya diminta, tidak ada pembelian. Lawan telah mengetahui situasinya. Mari kita ketahui latar belakang kami. Jadi, kita harus mencari harta karun baru. Bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta karun. Masih ada 3 hari tersisa. Kami mengadakan acara penilaian gratis. Mari kita lihat apakah kita bisa mengumpulkannya. Bayi baru apa? Yang terbaik adalah jika Anda dapat mengumpulkannya. Itu benar-benar tidak mungkin. Jadi saya memilih 2 potong dari ruang koleksi. Baiklah. Bos, berapa harga batu permata persik umur panjang ini? Saya akan menggunakannya sebagai hadiah ulang tahun. Bahan ini adalah ruby. 1,2 juta. Persik dan batu permata umur panjang. Bos ini benar-benar kejam. Baiklah, maka saya menginginkannya. Nona, apakah Anda tidak akan menawar? Ruby hampir benar. Itulah harganya. Ini adalah batu akik. Itu sama sekali tidak sepadan. Siapa kamu? Nah, dia mulai dengan menimbulkan masalah. Apakah Anda membeli atau tidak? Jika Anda tidak membeli, pergi saja. Gadis kecil, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini milik Ruby. Apakah Anda benar-benar pandai menilai harta karun? Tidak buruk. Maka inilah Anda. Pilih salah satu untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun. Apa yang akan Anda pilih? Cakram Yuan Yin Shou. Ini adalah cakram umur panjang vokal. Saat itu diberikan kepada Kaisar Qianlong. Hadiah ulang tahun untuk ulang tahun ke-80. Jika saya memberikan ini sebagai hadiah ulang tahun, tepat. Jika itu saya memilih yang ini. Bukankah ini hanya selembar kertas yang robek? Itu benar. Anda tidak mengerti apa-apa sama sekali. Di sini, dia membodohi gadis muda itu. Sepertinya Anda menginginkan bagian ini. Ruby, kan? Jadi begitulah adanya. Anda terlalu licik. Kata-kata baik tidak bisa membujuk hantu-hantu terkutuk itu. Bos, jadi berapa selembar kertas pecah ini? 5 yuan, gaji dan cuti. HMPH, cakram umur panjang vokal 5 yuan. Qianlong perlu tahu. Aku harus memusnahkan seluruh 9 klanmu. Siapa sebenarnya yang tidak mengenali kualitas? Bagaimana Anda berencana untuk melakukan pembayaran? Tahulah udah, jangan terburu-buru. Harta karun apalagi yang ada? Saya ingin semuanya. Hei, itu saja. Mereka semua ada di sini. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan membayarmu sekarang. Sayangnya, datang. Seseorang menyebabkan masalah. Pergi kepadanya. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Aku akan menghancurkan tempat persembunyianmu. Aku tidak memiliki dendam atau dendam terhadapmu. Anda hanya perlu menjual artefak. Maka Anda memiliki keluhan dan dendam dengan saya. Kalian berdua anak nakal kecil. Tunggu saja. Aku akan berurusan denganmu nanti. Lari, cepat. Ayo pergi. Aku akan berusaha sekuat tenaga bersamamu. Mari kita simpan ini di ruang harta karun spiritual terlebih dahulu.
Di era ini, negara masih belum cukup mementingkan peninggalan budaya, karena surga memberiku ini sekali, kesempatan untuk kelahiran kembali. Dia juga memberiku kemampuan untuk mata ilahi. Kemudian saya akan mengambil ini juga, barang antik yang nantinya akan berakhir di luar negeri, dan mencegat mereka semua. Saya tidak hanya ingin mendapatkan penawaran dan menghasilkan uang, tetapi juga untuk melindungi harta budaya Tiongkok. Hal-hal ini. Dari mana Anda mendapatkannya? Malam itu, aku akan memberi penghormatan kepada makam ayahku, tapi hujan menyapu jalan. Saya hanya bisa mengambil jalan kecil. Saat saya berjalan, tiba-tiba, saya jatuh ke dalam lubang besar. Kamu menjatuhkanku. Pantaku masih sakit sekarang. Tapi ketika saya melihat sekeliling, semuanya adalah barang antik. Saya merasa itu pasti manifestasi leluhur. Beri aku harta karun. Oh, jadi itu hujan lebat. Populasi makam Zhang Anxi termasuk. Itu menerobos. Paman, katanya. Siapapun yang bertanya kepada saya akan menjawab. Sudah berakhir. Para perampok makam mungkin sudah merampok makam. Kita harus bergegas dan berakhir. Baik. Di mana tempatnya? Itu tepat di pinggiran selatan kota. Terima kasih banyak. Ini. Ini harus menjadi tempatnya. Makam Zhang Anxi. Ini dia. Bejana angsa perunggu otentik. Saat ini bernilai 1 juta. 20 tahun kemudian, itu akan bernilai 1,2 juta. Ini dari makam Zhang Anxi. Bejana angsa perunggu. Harta karun senilai 1 juta. Tidak baik. Seseorang sudah pergi ke kuburan. Ini adalah kebangkitan kemampuan baru. Lingbao Space, ya? Kekuatan ilahi. Lin Xicheng, cobalah dan lihat apakah Anda cepat. Senjata saya masih lebih cepat. Aku tidak bisa repot-repot membuang-buang kata-kata denganmu. Baka. Masalah ini belum berakhir. Kotak ini. Itu harus barang antik Olye. Sisanya. Jadi saya menerimanya. Semua ini harta karun yang tak ternilai harganya. Setelah itu, kemudian jual ke Menara Rombau dan Anda bisa mendapatkan keuntungan lagi. Maaf membuat menunggu, Olye. Lihatlah, barang antik ini. Apakah ada yang hilang? Tidak ada apa-apa. Oh sayang. Itu bagus. Semuanya. Anda benar-benar. Semuanya pulih. Ini 10.000. Saya sudah siap. Ini dia. Kata pengantar koleksi pavilion anggrek. Anda juga menyimpannya. Kamu tua. Bukankah ini pusaka keluargamu? Menghela nafas. Saya sudah tua. Ini. Bayi. Saya dalam hidup saya. Temukan satu untuk mereka. Mereka yang dapat melindungi mereka. Baiklah. Mata ilahi terbuka. Mensheng terbuat dari ubin untuk berfungsi sebagai pot. Ini dia. Keluarga yang terkenal. Ini adalah salah satu dari 8 prasasti yang terkenal. Chen Mansheng dari dinasti Qing membuat teko berbentuk ubin. Bahkan ada prasasti di atasnya. Tidak diragukan lagi. 20 tahun kemudian. Bernilai 100 juta. Tidak peduli apa, itu harus dimenangkan. Ini pasti Menara Rombau. Item kunci untuk kemenangan. Ini teman saya. Sebelum berangkat, teko yang diberikan kepadaku dikatakan sebagai karya seorang sarjana terkenal. Tuan. Pot ini. Ini adalah pot ubin Mansheng. Itu benar-benar. Apakah Anda yakin ingin menjual? Lihat berapa banyak yang dapat Anda bayar. Teko ini terlihat cukup bagus. Saya akan menyediakan 3 juta. Wah. Harganya sangat mahal. Oh wow, ini adalah keberuntungan nyata. Terima kasih. Tetap aman. Sekarang, ini adalah produk nyata di pasaran. Itu benar-benar semakin sedikit. Sudah 3 hari. Dia juga tidak mengumpulkan apapun. Barang berharga. Terus berjalan seperti ini. Jangan bahkan menyebutkan Doubao. Impa sudah mengesankan. Jangan berkecil hati. Menghela nafas. Yan Wan, perhatikan baik-baik. Pot ini saya berikan kepada Anda. Itu 3 juta. Menggunakannya untuk berburu harta karun pasti tidak akan berhasil. Ini dia. Teko Wadang Chen Mansheng. Dia tidak berani mempublikasikannya sebelumnya. Yang ini, setidaknya 8 juta. Selain itu, masih ada potensi apresiasi yang signifikan. Sudah diputuskan. Ini adalah item pertama. Item berburu harta karun. Bos, saya ingin 30.000. Mendesah, sangat bagus. 30.000, apakah berani? Lihat, potongan porselen biru putih ini tidak nyata. Tepat. Pemiliknya mengatakan itu adalah pusaka keluarga. Siapa yang tidak tahu cara mengarang cerita? 30.000 terlalu berisiko. Anda. Saya ingin 30.000. Saya suka gaya ini. Anak muda, kamu benar-benar memiliki selera yang baik. Saya tiba lebih dulu. Saya, Wang Biao, membayar terlebih dahulu. Tentu saja, itu milikku. Bukankah itu hanya merampok seseorang secara terang-terangan? Perampokan terang-terangan apa? Saya adalah penilai menara harta karun. Menyukainya. Inilah nilai porselen biru putih ini. Mataku, Wang Biao, itu mata ilahi. Hanya bagian asli. Mata ilahi. Saya ingin melihat siapa yang memiliki mata ilahi. Mengapa anak itu tidak yakin? Mari kita bertanding. Tapi tidak menemukannya. Mereka bersaing. Baiklah. Nah kalau begitu, pilih kios. Mari kita lihat siapa yang menemukan harta karun terbaik. Jika Anda menang, saya hanya akan mengambil barang-barang bagus yang saya temukan. Bersama dengan porselen biru putih ini, saya memberikannya kepada Anda. Jika Anda kalah, kemudian berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali. Penilai terkuat. Ya, Anda bisa. Mata perspektif ilahi saya ada di sini. Apakah kamu tidak takut padaku? But 1 dan 3. Lalu mari kita lakukan itu. Kios 13. Baiklah. Hei,
Seseorang mencoba mencari penawaran. Ayo pergi. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Ayo pergi. Apa yang ingin Anda pesan? Anda berdua lihat saja dengan santai. Baiklah kalau begitu. Kemudian Anda dapat melihat sesuka Anda. Bos, bagaimana Anda menjual ini? Ini adalah kemampuan baru kebangkitan. Lingbao Space, ya? Dalam hal ini, saya kemudian dapat menggunakan harta yang saya peroleh disimpan sementara di sini. Namun, bagaimana Anda keluar? Oh, jadi begitulah adanya. Hehe. Hai. Menghela nafas. Menghela nafas. Hai. Wah, ini membuat segalanya jauh lebih nyaman. Hai. Ini semua salahmu karena tidak membawa semuanya. Bagaimana dengan kali ini kita menghasilkan banyak uang? Bagaimana saya bisa tahu? Itu adalah bukti kuat bahwa seseorang di dalam adalah tembakan besar. Perampok makam. Ah, saya akan bertarung. Saya menyerah. Berhenti memukul, berhenti berkelahi. Izinkan saya memberitahu Anda. Anda benar-benar pantas dipukuli. Saya, hei. Saya mendapatkan desain dalam harta karun yang berharga. Semua untuk Anda, bayi. Memikirkannya. Orang ini menggertak pasar. Begitu lama. Seharusnya ada juga. Bukan bayi yang buruk. Di mana itu? Menghela nafas. Di kantor saya. Oh. Ayo pergi. Ayo kita lihat harta mereka. Wah. Begitu banyak. Mata ilahi terbuka. Wah. Bernilai 30 juta dalam 20 tahun. Rezeki nomplok. Glasir ungu emas di pasir barat ditaburkan di atas mangkuk emas. Bersinar seperti cermin, melembabkan emas ungu. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Perjalanan ini tidak hanya berharga 50 juta segel dharma dan mangkuk emas senilai 30 juta. Ini dia. Mangkuk emas. Terkejut, bukan? Ini adalah dinasti Song. Glasir ungu emas di pasir barat ditaburkan di atas mangkuk emas meskipun dia ditangkap. Tapi kali ini, dalam perjalanan ini, dan itu tidak sia-sia. Menghela nafas, meskipun artefak itu, tanpa nilai-nilai ini, tapi semuanya adalah produk asli. Ayo pergi, kemas semuanya. Ambil kembali. Ayo pergi. Saya. Ada banyak uang. Tuan, bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda? Oh, nama keluarga Mulin, kan? Apa yang Anda inginkan? Selama itu harta karun yang bagus. Saya ingin semuanya. Saya punya banyak uang. TSK. Itu akan menjadi masalah nyata. Semua orang menginginkan hal-hal baik. Tapi saya juga tidak memiliki sebanyak itu. Orang ini benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Tapi dia memegang harta karun itu. Tentunya itu bukan hanya apa yang kita lihat. Belum waktunya untuk bertindak gegabah. Datang. Ini. Itu hanya token kecil saya. Oke, Anda sangat tulus. Aku hanya suka bersamamu, berurusan dengan orang-orang seperti itu. Tapi izinkan saya menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Tim kami. Keluarganya besar dan perusahaannya hebat. Ada juga banyak bisnis di luar negeri. Akan ada satu pedagang dari Jepang tiba. Kami teman lama. Mereka akan memilihnya sebelum giliran Anda. Dan pelanggan dari Jepang. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu berapa banyak harta nasional yang ada dan hilang di luar negeri. Halo. Tuan Matsushita, Anda di sini. Tuan tahu, lama tidak bertemu. Kali ini saya datang dengan uang tunai. Tidak tahu. Apakah kamu siap, sayang? Tentu saja, sudah siap. Ruang koleksi Oldie. Itu benar-benar membuat saya takjub. Itu membuka mata. Iya, tetapi tidak menyerah. Koleksi Menara Rongbao. Koleksi seumur hidup saya. Itu semua berkat hadiah dari teman-teman. Dan Menara Rongbao. Masih jauh dari itu. Kamu tua. Menara Rongbao ini. Bulan depan. Rencanakan untuk melakukan pertunjukan. Pameran barang antik. Saya berani-berani. Pinjamkan kaligrafi atau lukisan. Lihat. Mana yang harus saya pinjam? Kata pengantar koleksi Pavilion Anggrek. Ini Lin Sicheng. Tidak akrab dengan Ye Laojing. Lakukan ini. Beberapa. Bukankah itu agak banyak? Iya. Ini adalah kata pengantar pertemuan Pavilion Anggrek. Itu adalah koleksi berharga Oldie. Pameran Menara Rongbao. Tuan Lin. Ini adalah kata pengantar pertemuan Pavilion Anggrek. Nilainya terlalu tinggi. Jika terjadi kesalahan, saya khawatir sulit untuk dijelaskan. Tepat. Anda terlalu lancang. Menghela nafas. Tidak ada salahnya. Iya. Menara Rongbao. Meminjam kata pengantar pertemuan Pavilion Anggrek. Ini tidak seperti Lin Sicheng. Pinjam secara pribadi. Saya pikir. Ini juga niat Tian Wan. Itu benar. Terutama, saya ingin meminjam harta karun Ye tua untuk menjaga pasar dan kota sebagai gimmick. Menarik lebih banyak bisnis non-lokal. Sejahterakan area lokal kita. Pasar barang antik. Silakan dan ambillah. Hahaha. Hitung juga. Saya dari ibu kota barat. Dunia barang antik menyumbangkan kekuatan mereka. Kami akan datang untuk mengambilnya besok. Baiklah. Saya mengerti. Hari sudah larut. Ayo pergi. Ayo langsung menuju ke hotel.
Lin Sicheng, Anda tahu betul benda ini palsu. Mengapa membelinya? Meskipun itu palsu. Tapi kita bisa menganggap palsu sebagai hal yang asli. Benarkah? Yang ini, itu hanya umpan. Mari kita bawa bersama kami. Pergi ke yang terbesar di sini. Beberapa toko apresiasi. Jika itu asli, jika berita dari dunia sekarang benar, tidak ada yang akan membelinya. Barang palsu kami. Tetapi jika seseorang membelinya, ini penjelasannya. Yang ini, hal nyata di dunia. Itu palsu. Kita bisa melakukannya. Cepat kembali ke tempat tinggal Anda. Sungguh kesalahan untuk hal yang nyata. Ayo pergi. Posisi. Selamat datang. Museum Harta Karun Caha. Saya Bos Caha. Kalian berdua adalah penilaian harta karun. Masih mengumpulkannya. Pengiriman. Lihatlah. Barang palsu tidak diterima. Saya dari dinasti King. Segel sihir besi surgawi Zizabis. Saya tahu. Barang palsu. Anda bahkan belum melihatnya. Tidak perlu melihat. Barang palsu. Tidak perlu melihat. Bagaimana Anda tahu ini palsu? Mungkin Anda belum pernah mendengarnya. Desas-desus tentang segel Dharma ini muncul di dunia. HMPH. Meterai Dharma adalah dunia saat ini. Itu tidak akan mencapai tangan Anda, bos. Anda tidak akan dapat nilainya. Masih berusaha menurunkan harga. Saya akan memberitahu Anda dengan jujur. Sungguh. Di tangan asosiasi penilai. Selain itu, besok malam, ini akan diadakan di lelang bawah tanah. Itu dilelang. Bagaimana mungkin tangan Anda berada di tangan Anda? Itu benar. Jadi begitulah adanya. Mari kita berjalan dan melihatnya. Cincin jari janda permaisuri Cici. Mata ilahi terbuka. Harga saat ini, 10 yuan. Bos, Anda terbuat dari plastik. Lupakan saja. Ayo, lihatlah perunggu dinasti Yao. Minggu lalu cukup bagus. Menghela nafas. Saya adalah Kaisar Yongle tahun itu, keturunan generasi ke-19. Ini adalah pusaka keluarga saya. Upacara besar Yongle. Otentik, tidak mahal. 1 juta upacara besar Yongle. Ini tersedia di seluruh halaman. 11.000. Bagaimana dengan yang 095? Saya takut akan ini. Bahkan tidak ada satu daftar isi pun. Menghela nafas. Sepertinya. Hari ini, keberuntungan tidak ada di pihak saya. Tidak ada apa-apa. Saya mendengar tentang bengkel perjudian batu keluarga Chen yang baru dibuka di sana. Jia Xindian. Sangat bagus untuk terjual habis. Ayo pergi. Ayo kita lihat. Yuk lihat bengkel batu judi. Hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran. Menghela nafas. Anehnya, tidak ada X. Bos Jiang. Jangan marah. Perjudian batu ini tidak seperti itu. Anda barang antik. Sekilas, tidak peduli seberapa kuat rasanya. Bukankah itu? Itu juga tergantung pada keberuntungan. Dan seterusnya. Menghela nafas. Saya berkata, ulun kami tidak bisa membantu. Kamu sayang kecil. Kepada siapa Anda berencana untuk menjual? Tepat. Maaf, tuan-tuan. Waktunya telah tiba. Mari kita mulai. PFFT. Tanyakan kepada mereka. Tidak, saya. Siapa yang berani membelinya? Tuan-tuan, kesempatan ini setara untuk semua orang. Apakah Anda mencari masalah? Bos Duan Xing. Lelang ini, itu bahkan belum dimulai. Mengapa Anda baru saja memintanya? Sangat populer. Tenang. Bagaimana menurut Anda jika Anda tidak cepat mendapatkan harta karun? Saya akan datang ke sini untuk menawar. Cukup bicara. Mari kita mulai. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Orang ini benar-benar mendominasi. Dan tujuannya sangat jelas. Dia datang untuk Meterai Dharma. Lelang hari ini. Ada 3 lot yang tersedia. Berikut item pertama. Kita semua pernah mendengarnya. Bisa mengembalikan batu giok utuh ke Zhao. Bagian ini terkenal karenanya. Heshi giok. Bagian ini adalah dinding giok ini. Bentuk ini sama dengan batu giok Heshibi, tapi bahannya itu benar. Bahkan batu giok Hetian yang lebih berharga. Apa gunanya itu? Tidak. Mata ilahi. Buka. Hanya satu bagian. Giok Hetian. Potensi apresiasi juga rata-rata. Tidak perlu menambah di dalamnya. Belanjakan untuk ini. Dinasti Song Selatan Jianwara dengan motif bulu kelinci. Otentik. Harga saat ini, 1,5 juta. Setelah 20 tahun, harganya 1,8 juta. Benar-benar layak. Dinasti Song Selatan Jianwara dengan pola bulu kelinci. Tidak banyak yang tersisa. Kebanyakan dari mereka adalah fragmen. Ini selesai. Ini benar-benar bernilai cukup banyak. Bos, berapa biaya cangkir teh ini? Oh, yang ini 5.000 yuan. Bos, apa ini? Hanya 5.000. Ini adalah mangkuk teh kecil kuno. Hal-hal lama itu berharga. Saya pikir itu hanya rata-rata. Bos, cangkir teh ini, jual saya seharga 500 yuan. Saya di sini hanya untuk bersenang-senang. 3.000, 1.000, pemuda. Jangan biarkan bos membodohi Anda. Barang antik benar-benar dalam situasi ini. Cangkir teh ini, saya hanya akan menawarkan 1.000. Kesepakatan. Kemampuan baru terbangun. Saya merasakan tubuh saya terisi. Energi tak berujung. Mengapa tidak menghabiskan 1.000 yuan untuk sesuatu? Beli cangkir teh lusuh kecil ini. Menghela nafas. Barang antik semuanya adalah penawaran satu kali. Itu konsensual. Mari kita tidak kembali pada kata-kata kita dan tidak menyesalinya. Warjian ini, sungguh harta yang berharga. Apa katamu? Tidak banyak. Saya pergi sekarang. Pertama, uji kemampuan baru. Mungkinkah cangkir teh itu harta karun? Ayo pergi. Biarkan aku pergi. Duan Xing, Meterai Dharma ada di sini. Anda bisa mendapatkannya sendiri. Lin Sicheng. Dengarkan saya. Lawan saudaraku. Jika Anda menang, aku hanya akan membiarkanmu disandra. Hilang. Sandra. Dan bayi. Semuanya tetap ada. Mendapatkannya turun dengan mudah. Ante kecil ini, hadapi itu. Semudah membalikan tangan. Baiklah. Dengarkan mereka. Anda kuat.
Sebagai petinju juara, saya juga kuat. Cukup bicara, cepat dan mulai bekerja. Sangat bagus. Sangat energi. Mata ilahi terbuka. Ah. Yo. Adik laki-laki. Itu saja, Raja Tinju Bawah Tanah. Siapa lagi yang ingin bergerak? Saya bersedia menukar sandera. Itu lebih seperti itu. Ah. Ah. Ayo pergi. Namun, Nafain. Itu adalah Yingpin. Ini benar-benar ada di sini. Tidak, itu tidak benar. Metrai Dharma ini salah. Ah, ini palsu. Lin Sicheng. Beraninya kamu berbohong padaku? Semua adil dalam perang. Haha, aku akan berusaha sekuat tenaga bersamamu. Di atas. Hai, ah. Ruang koleksi Oldie. Ini juga sesuatu yang bisa Anda masuki. Tidak ada salahnya. Tak satupun dari mereka adalah orang luar. Kalian berdua, ikutlah denganku, Direktur Dao. Jaga semua orang dengan baik. Iya. Ini. Mungkinkah itu palsu juga? Di sini, ini adalah ruang koleksi saya. Itu praktis sebanding dengan Menara Rongbao. Menara Rongbao, ini adalah yang terbesar di seluruh Xijing. Toko penilaian harta karun. Bagaimana saya bisa melakukannya di sini? Anda dapat membandingkan. Mengapa Anda menutup pintu? Saya punya pertanyaan di sini. Saya ingin bertanya kepada Yetua. Masalah macam apa itu? Yang ini, itu pasti enamel dari dinasti Qing. Itu benar. Lihatlah. Palsu. SHH. Ini dikirim oleh Menara Zhenbao. Bagaimana itu bisa palsu? Dan itu belum semua. Lihat yang lain. Ini. Semua ini palsu. Oh wow. Kamu tua. Pertama, mari kita diskusi. Masih ada satu sekarang. Pertanyaan yang lebih penting juga. Ini adalah Metrai Dharma. Segel Dharma ini, sepertinya. Dan Yingpin kami. Mereka benar-benar terlihat sangat mirip. 50 juta. Saya mencari sepanjang jalan. Hari ini, itu harus diamankan. Namun, kami hanya memiliki 5 juta tersisa. Ini. Apakah itu cukup? Itu sudah cukup. Nilai segel Dharma ini. Saya tidak akan membahas detail di sini. Objek legendaris. 3 juta. Harga awal. Saya akan menyediakan 3.200.000. Saya akan menawarkan 4 juta. Semuanya, bersikaplah bijaksana. 4 juta pertembakan. 4,1 juta. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana mendapatkan hidupnya. Dia baru saja menangkap mahkota emas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Berhenti saat Anda berada di depan. Saya khawatir segala sesuatunya jauh dari baik. Anda memiliki keberanian. Saya akan mengatakannya lagi. Bagaimana dengan kami? Penawaran yang adil. 4,5 juta. Kesempatan terakhir. Pemuda. Anda tidak boleh membuat penawaran lagi. Mengapa repot-repot? Bos Duan sudah ada di sini. Aku memberimu jalan keluar. 4,6 juta. Mencari kematian. Bos Duan. Berhenti bicara kosong. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Dapatkan. Apa yang Anda lakukan di sini? Mencoba menyontek lagi. Ada apa? Saya hanya ingin bermain-main. Bukankah itu cukup? Saya tidak mengambil bonus. Baiklah kalau begitu. Menghela nafas. Bagaimanapun, saya memiliki mata ilahi dan penglihatan sinar X. Kompetisi ini untuk saya, dibuat khusus. Hijau kekaisaran. Saya menginginkannya. Saya ingin bonus juga. Kontestan, pilih batu giok Anda. Mata ilahi terbuka. Hijau kekaisaran. Saat ini bernilai 5 juta. 20 tahun kemudian, bernilai 60 juta. Benar-benar ada. Saya tahu itu. Orang ini memiliki niat buruk. Mari kita uji dulu. Menghela nafas. Apa yang Anda lihat? Ini adalah hal pertama yang saya tujukan. Bukankah kamu pandai memilih batu? Terus pilih. TCH. Bodoh. TCH. Kontestan telah dipilih. Maka mari kita mulai. Tunggu. Apa yang Anda lakukan? Saya menyarankan Anda untuk berperilaku. Kemarin, Tuan Lin dan saya bertaruh. Saya melihat melalui Tuan Lin. Dia benar-benar luar biasa dalam perjudian batu. Jadi hari ini, manfaatkan kesempatan ini. Saya memutuskan untuk pergi dengan Tuan Lin. Pertaruhan lain. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Baiklah. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Taruhannya masih 5 juta. Ini semua tentang batu giok siapa yang berharga. Saya belum pernah melihat seseorang yang begitu boros. Kemarin, 5 juta tidak cukup. Hari ini, saya ingin memberikannya lagi. Mari kita mulai. Puluh tahun kemudian, bernilai 70.000 yuan, diposting oleh Wang Zizi selama kekacauan salinan dinasti Tang. Hal ini, selama dinasti Tang, dan kemudian kami tiba di Jepang. Tetapi meskipun berharga, tapi itu jelas tidak sebagus itu, Wang Zizi. Kata pengantar koleksi pavilion anggrek. Waktunya habis. Ini adalah babak kedua. Saya rasa tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Yang ini dari Menara Zhenbao. Itu adalah plester berkabung. Salinan dinasti Tang. Yang dari Menara Rongbao ini adalah naskah lari terhebat dalam sejarah. Kata pengantar koleksi pavilion anggrek. Raja. Ini adalah kata pengantar koleksi pavilion anggrek. Produk asli. Melihat sekali tidak sebaik mendengar 100 kali. Saya mengumumkan. Babak kedua. Menara Rongbao, dan memperoleh 2 poin. Menara harta karun, dan 1 poin diperoleh. Menara Rongbao, 3-2. Memimpin. Baiklah.
Lin Sicheng. Jangan sombong. Ini adalah babak final. Aku pasti akan membunuhmu. Kemudian Anda mencobanya. Pengkhianat. Saya pasti akan mendapatkannya untuk Anda. Harga yang tidak bisa Anda tolak. 3 harta karun di tanganku sekarang. Meskipun berharga. Namun, potensi apresiasi di masa depan terbatas. Akan lebih baik menjualnya langsung ke Bos Jiang. Mendesah, Bos Jiang. Lagi pula aku menginginkan ini. Dijual langsung ke Menara Rombau Anda. Mengapa saya tidak memberikannya kepada Anda sekarang? Baiklah. Ini. Dinasti Yuan biru putih. Batu tinta berbentuk ikan, 400.000. Vas besar mengkilap warna-warni Qianlong. Totalnya 1,5 juta. Kesepakatan. Beri dia uang. Ambil kembali item ke Menara Rombau. Kekuatan Menara Rombau benar-benar tangguh. 1,6 juta item. Turunkan tanpa ragu-ragu. Oh, benar. Segera. Presiden Asosiasi Antik. Menemani yang terkenal. Ahli restorasi peninggalan budaya berkumpul. Mereka akan melelangnya kemudian. Porselen yang baru dipulihkan. Anda harus membantu saya menampar mata saya. Bos Jiang, Anda memiliki selera yang enak. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk membantu dengan tamparan? Anda adalah seorang yang pernah saya temui sebelumnya. Yang terbaik di antara penilai. Jiang Yanwan ini, bahkan kearimaannya terhadap orang-orang begitu unik. Itulah yang dia katakan. Saya hampir berpikir, dia tahu saya memiliki penglihatan Sinareks. Maka saya akan dengan hormat menerima permintaan Anda. Ayo pergi ke sisi panggung. Tuan Lin. Anda memiliki harta karun lain. Ah, keberuntungan cukup bagus. Mari kita lihat ini. Ini dia. Ini hanya ukiran kayu. Kayu lengkeng. Kayunya padat dan padat. Biji-bijian itu halus, sangat cocok untuk mengukir. Ukiran pada bagian ini. Ini juga merupakan karya sekolah Xiang Yuan. Bos Jiang, Anda dapat memberi saya penilaian. Yang ini. Tidak lebih dari 400.000. Selain itu, ada batas atas potensi apresiasi. Mangkuk Anda ini. Tapi itu bisa dijual seharga 1 juta. Apakah Anda menjualnya? Jiang Yanwan benar-benar memiliki kekuatan. Penilaiannya sangat akurat. Saya tidak akan menjual mangkuk ini. Kemudian jual. Ini adalah ukiran kayu lengkeng. 400,000. Kesepakatan. 400,000. Tuan Lin. Mulai sekarang, jika ada harta lain, satukan semuanya. Rombau Tower menyambut semua pengunjung. Baiklah, jika ada lebih banyak untuk dijual, aku pasti akan menemukanmu. Baiklah. Kelompok bunga ini menyajikan semangkuk hadiah keberuntungan. Harga saat ini hanya 1 juta. Tapi 20 tahun kemudian, itu 15 juta. Potensi apresiasinya begitu besar. Akulah yang tidak tahan menjualnya. Tapi tinggalkan saja di apartemen sewaan saya. Itu terlalu tidak aman. Apresiasi. Menjual rumah si hewan. Mata ilahi terbuka. Pergi, isi lubang untukku. Ah, isi. Kalian berdua tidak ingin masuk penjara, bukan? Bagaimana dengan saya? Untuk kalian berdua, kesempatan untuk menebus kesalahan. Ah, apa? TSK. Isi. Ah. Di mana kalian berdua? Bawa saya untuk menemukan dealer artefak itu. Lalu biarkan aku menyelinap masuk. Aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, tunggu saja untuk masuk ke kantor polisi. Oke, kami di sini untuk Anda. Isi terlebih dahulu. Hei hai. Menemukan sesuatu yang baik. Apa yang akan saya lakukan tanpa Anda? Tahulah udah. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada individu tersebut. Begitu banyak artefak. Yang ini, itu adalah Tuan Lin. Mereka di sini untuk membeli peninggalan budaya. Tempat macam apa ini? Beraninya Anda membawanya? Seorang orang luar datang ke sini. Tidak. Bos tahu, tolong jangan marah. Saya punya banyak uang. Ah. Bos jahat kami. Bagaimana mungkin saya bisa menghadiah ini? Lelang? Ya. Pergi ke sana tidak ada gunanya. Anda ingin mendapatkan segel sihir besi surgawi. Itu hanyalah dongeng. Mengapa? Sekarang, di industri, orang yang menatap segel ini, ada terlalu banyak. Dan orang-orang dari dunia bawah. Saya ingin mendapatkannya juga. Kami menjalankan bisnis kecil. Kemudian berhentilah memikirkannya. Pergi ke sana tidak ada gunanya. Ah, tidak ada salahnya. Kami berdua. Pergi saja dan lihat. Ini adalah segel Dharma yang asli. Saya kira itulah yang saya inginkan. Aula harta karun kami. Baik dengan asosiasi. Ada tiket yang tersedia. 2 orang. Jika Anda ingin pergi. 10.000 per tiket. Harganya sebenarnya 10.000 masing-masing. Tunggu sampai saya pergi ke pelelangan. Dia bertekad untuk menggandakan keuntungan. Baiklah, bos. Saya menginginkannya. Datang. Alamat lelang ini. Pada tiket. Semoga sukses untuk kalian berdua. Terima kasih, bos. Kursi itu. Mengapa kosong? Saya kira ada tamu kelas berat. Penawar kami. Artinya, dia. Selamat datang, bos. Tiba di tempat lelang. Saya mengerti, waktunya sudah tepat. Lelang resmi dimulai. Tunggu sebentar. Mengerti. Tertangkap. Ah. Nah, kamu pencuri. Beraninya mereka mencuri koleksi Olye. Mencoba menjalankan. Mata ilahi. Buka. Oh sayang. HMPH. Mendesis. Ah. Kekuatan ini. Mata ilahi menerobos. Siapa Anda?
Wang Xidao. Aku telah memperlakukanmu dengan cukup baik. Bagaimana mungkin Anda? Kamu tua. Jika bukan karena Lin Sicheng ini, masalah ini terungkap. Aku bahkan akan menjagamu di usia tua dan mengantarmu pergi. Tapi sekarang, Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Kalian semua harus mati. Tidak baik. Kekuatan ilahi. Berbicara. Bawa harta karun tua. Di mana mereka semua bersembunyi? HMPH. Saya menjualnya. Bos Jiang ini hanyalah seorang wanita. Tidak hanya memiliki keterampilan penilaian yang tangguh, kemampuan penilaiannya juga terbukti. Tapi dia tidak pernah membayangkannya. Toples anggur yang jauh belum tiba. Ini akan terapresiasi hingga 12 juta. Bos Jiang, Anda benar-benar memiliki selera yang baik. Dia bahkan memasukkan teko Mingyuan ke dalam sakunya. Tuan Lin, jika Anda ingin mencari tawar-menawar, besok saya bisa menghadiri acara penilaian. Akan ada kolektor pribadi pada saat itu, mengambil harta mereka untuk dijual. Apakah Anda dapat menemukan penawaran tergantung pada Anda? Konferensi penilaian harta karun. Maka terima kasih atas sarannya, bos. Ini benar-benar sesuatu yang baik. Serius. Porselen biru putih dinasti Qing. Ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Berapa banyak yang Anda butuhkan? 50,000. Tidak tepat. Saya pikir ini bernilai paling banyak 3.000. Toples porselen biru dan putih dinasti Yuan asli. Saat ini bernilai 500.000. Bernilai 600.000 Yuan setelah 20 tahun. Bukan dari dinasti Qing. Itu adalah porselen biru putih Yuan. Memenangkannya pasti menguntungkan. Semua orang. Saya benar-benar menginginkannya. 30,000. Tidak kurang. Bos, saya ingin 30.000. Namun, seperti pot ubin jenis ini. Namun, harta karun yang hanya bisa Anda temukan dan temukan 2 item lainnya. Apa yang harus dilakukan? Lin Sicheng. Anda harus melakukannya. Bantu di Rongbao Tower. Jika Anda dapat membantu Menara Rongbao ini mengatasi kesulitan, maka saya bersedia. Dia mengambil saham senilai 200 juta Yuan di Menara Rongbao. Semua untuk Anda. Waktunya telah tiba. Nona Yanwan, saya pasti akan membantu Anda. Anda sekarang ikutlah denganku ke suatu tempat. Kemana harus pergi? Pergi ke ruang koleksi saya. Begitu banyak. Di sini, itu semua koleksi saya. Masih ada beberapa lagi. Anda juga akrab dengannya. Lihat. Segel sihir besi surgawi Zizabis. Dan apalagi? Kata pengantar koleksi pavilion Angga. Kedua item ini, hitung aku sebagai koleksi paling berharga di dalam negeri. Ini dapat dianggap sebagai peninggalan budaya tingkat atas. Saya percaya. Bahkan perusahaan peninggalan budaya Jepang tidak peduli soal itu. Dia juga tidak bisa memikirkannya. Artefak yang begitu kuat. Jika itu masalahnya, itu luar biasa. Kami pasti akan menang. Yanwan, kita masih tidak bisa ceroboh. Pikiran saya. Segel-segel besi surgawi binatang sebagai item pertama. Berjuang untuk harta dan harta karun. Selanjutnya, ini adalah kata pengantar untuk lanting gathering. Kesimpulannya. Dan kemudian ada pot berbentuk ubin ini. Seperti ini. Bahkan jika mereka menggunakannya, metode pacuan kuda Tianji juga sulit untuk menang. Begitulah cara kerjanya. Mata ilahi terbuka. Si Heiwan, saat ini bernilai 2 juta. Bernilai 50 juta dalam 20 tahun. Saya akan pergi. Ini adalah investasi dalam si Heiwan. Itulah isyarat yang luar biasa. Dengan begitu, saya memiliki tempat tinggal. Dan Anda bisa duduk dan menunggu apresiasi. Anda juga dapat menyimpan harta karun. Saya akan pergi sekarang. Rumah halaman ini sangat bagus. Untuk apa Anda? Oh, saya di sini untuk membeli si Heiwan. Hehe, kedengarannya bagus. Begitulah adanya. Anak saya belajar di barat. Sekarang saya telah lulus. Berpikir untuk menginap di sana, katanya. Hanya menyikat piring di sana menghasilkan uang. Bulan asing ini bulat. Saya pikir, jual rumah ini untuk menemaninya. Berapa harga yang ingin Anda jual? 2 juta sudah cukup. Saya memperkirakan, rumah tua tidak berharga banyak. Itu tidak akan naik. Bisakah saya pergi melihat-lihat ke dalam ruangan itu? Baiklah. Dekorasi interior di sini sangat bagus. Anda pasti akan menjual. Apakah semua hal ini menghilangkan? Hei, apa yang kamu bawa? Ini semua adalah tumpukan sampah. Saya hanya membawa sendiri. Hanya seekor burung mina saja sudah cukup. Oh, jika Anda bisa memberi saya uang hari ini, saya akan membeli tiket hari ini. Dia pergi mencari anak saya. Ini. Saya pelanggan Panasonic. Untuk mengambil barang. Tagihan. Oh. Baiklah. Memindahkan barang. Itu saja. Ayo pergi. Itu saja. Saya hanya memiliki otoritas ini. Hai. Siapa itu? Selesai. Tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Pertama, mari kita ambil artefak ini. Simpan di ruang harta karun spiritual. Hai. Hanya nilai artefak ini. Sudah lebih dari 100 juta. Seseorang masuk ke gudang. Minta dukungan. Hei. Siapa Anda? Berani mencuri bisnis Jepang kami. Barang-barang dari masyarakat warisan budaya. Anda adalah bos di sini. Itu adalah presiden klub. Saya membelinya seharga 1 juta. Semuanya, datang dan lihat. Benar-benar ada orang bodoh di sini. Menghabiskan 1 juta Yuan untuk lukisan palsu. Gadis kecil. Anda menghabiskan 1 juta. Anda tidak akan benar-benar berpikir. Ini pasti lukisan hijau dingin 9 puncak. Bos, apakah Anda menjual atau tidak? Haha. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Ini milikmu. 1 juta untuk apa-apa. Bukankah lebih bagus untuk memberi saya uang ini? Baiklah.
Ini benar-benar lukisan di dalam lukisan. HMPH, sepertinya keterampilan melukis saya. Dia masih perlu berkembang lebih jauh. Bos, bolehkah saya bertanya? Panggil saja aku Guigu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana segera. Baiklah. Bos Luan, mereka berhasil melewatinya. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Guigu. Lalu kalian berdua berbicara. Saya akan kembali dulu. Bos Luan ini hanya seorang anak kecil. Lihatlah, kalian berdua. Bos Luan, ini dia. Hari ini, ada masalah besar. Jika Anda tahu, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Ayat ini, mengapa perbedaan harganya begitu besar? Bos, bagaimana Anda menjual ini? Batu tinta ini cukup tua. 10.000 yuan. 500. Bagaimana dengan itu? Angkat sedikit lebih banyak. 3.000. 1.000. Ini dia. Mata ilahi terbuka. Batu tinta berbentuk ikan penganugerahan kekaisaran dinasti Ming, otentik. Harga saat ini, 400.000 yuan. Batu tinta berbentuk ikan yang diberikan oleh dinasti Ming. Penilai menara harta karun. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Vas besar mengkilap warna-warni Qianlong otentik. Harga saat ini, 600.000 yuan. Ternyata itu adalah vas glasir warna-warni Qianlong yang besar. Menggunakannya sebagai toples acar. Sungguh sangat disayangkan. Bernilai 600.000. Jadi saya memilihnya. Hei, bos. Apa ini? Yang ini. Ini adalah toples untuk mengawetkan acar sayuran di rumah saya. Saya pikir itu cukup tua. Jadi saya mengeluarkannya dan mengeluarkannya untuk melihat. Saya ingin 500 yuan. Baiklah, ayo pergi 500. Tiba. Di sini. Wow, mata ilahi telah ditingkatkan. Data tentang vas multikaca Qianlong besar. Bentuk dan bahan tubuh. Saya bisa melihatnya sekarang. Data terperinci tentang item. Itu benar. Bukankah ini buktinya? Di batu-batu yang tersisa, tidak ada batu giok sama sekali. Chen Xiao, semua batu ini ada di sana. Berasal dari Kurila. Meskipun tidak ada tanda, tapi ada begitu banyak dari mereka. Itu juga dapat menghasilkan barang yang baik. Baiklah. Jika itu perjudian, maka perjudilah. Menyegarkan. Mari kita mulai. Tidak ada sama sekali. Mengapa panik? Ini adalah bagian pertama. Lagi. Saya pikir bagian ini akan siap dikirim. Dan tidak ada sama sekali. Saya akan melakukannya sendiri. Masih belum dirilis. Bukankah itu masih tidak terjadi? Bagian terakhir. Bos Chen, berhenti menggiling. Giling lebih jauh dan itu akan berubah menjadi bubuk. Menghela nafas. Ayo pergi, keluar. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menganggapku bodoh? Memperlakukan kemoceng bulu seperti harta karun. Tunggu sebentar. Kemoceng bulu ini, izinkan saya melihatnya. Bisakah Anda menilai harta karun? Jika saya membawa penjaga toko memanggilnya. Saya. Kepala penilai menara Rongbao. Dia juga penjaga toko. Oh. Ini dia. Puxin. Ini adalah sepupu Pui. Artinya, Aisin Gioro. Hal-hal dari hati yang luas. Ini mengingatkan bahwa satu ruangan tidak tersapu. Bagaimana seseorang bisa menyapu dunia? Tidak buruk. Kemoceng bulu ini. Ini benar-benar karya otentik. Anda hampir melewatkannya. Harta karun yang bagus. 200 akan ditambahkan dari gaji Anda. Maaf, guru. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Oh. Nama saya Lin Xicheng. Tuan Lin. Kemoceng bulu ini. Saya menilai. Harga pasar sekitar 80.000 yuan. Karena dia baru saja tiba di Menara Rongbao. Dia menyinggung Tuan Lin terlebih dahulu. Kemudian saya akan menawar 100.000. Bagaimana menurut Anda? Ini adalah penilaian Jiang Yanwan. Sebanding nilainya dengan mata ilahi. 100.000 yuan memang termasuk. Harga permintaan maaf. 100.000 terjual. Dan Anda bahkan tidak akan membawa uangnya. Kakak laki-laki. Benda ini palsu. Anda menginginkannya. Anak. Anda masih terlalu muda. Keausan segel Dharma ini. Patina. Itu pasti dinasti Qing. Tepat. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Ini adalah kesepakatan nyata. Bos. Hal ini. Binatang Zizha di atas. Dengan kata lain, itu adalah harimau. Mereka semua berbaring. Benarkah? Kakak laki-laki. Hal ini. Dia hanya palsu tua. Tidak bernilai banyak. Ternyata itu palsu lama. Seperti ini, maka saya tidak menginginkannya. Saya berkata, tentu saja Anda di sini untuk bertarung, bukan? Saya tidak membelinya sendiri. Dan Anda tidak akan membiarkan saya berbisnis. Tidak, bos, siapa bilang saya tidak membeli lagi? Saya membeli ini seharga 3.000 yuan. 3.000. Tetapi itu tidak dijual. Bahkan jika itu palsu, saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun juga. 5.000. Tidak ada lagi. Ambil uangnya. Heh. Semua orang menonton. Kamu ingin berselingkuh. Tunggu saja. Lain kali, saya tidak akan seberuntung itu.
Menghela nafas. Lin Sicheng, kamu juga di sini. Bos Jiang, apa yang membawamu ke sini? Mengapa saya tidak bisa datang? Anda hanya akan menemukan harta karun. Itu adalah Bos Jiang dari Menara Rongbao. Betapa indahnya. Membahayakan. Porselen biru putih Yuan ini cukup bagus. Kamu hanya beruntung, anak. Bahkan ada batu tinta berbentuk ikan kekaisaran dinasti Ming. Pas glasir warna-warni Qianlong besar. Ini adalah yang baru saja saya sebutkan. Dengan penilai dari Menara Zhenbao memenangkan kompetisi. Penilai Menara Zhenbao selalu mendominasi. Mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Menggertaknya di dunia barang antik. Anda mengalahkannya. Ini sebagai sebuah dan bawa namanya Anda mendapatkan harta karun yang luar biasa, tapi Anda harus datang ke Menara Rongbao. Saya pasti akan mendapatkannya untuk Anda. Harga yang tidak bisa Anda tolak. Hanya hal-hal yang kami dapatkan kali ini. Sudah cukup bagi kita untuk menghabiskan setengah hidup. Itu benar. Hei, di mana barang antik kita? Sesuatu hilang. Lihat. Kemana perginya barang-barang kami? Ah, kemana perginya benda ini? Ahem. Siapa itu? Berhenti mencari. Kalian berdua. Jarahan yang digali. Saya sudah menyitanya. Apa? Hai. Anda berani bersama kami. Saudara-saudara mengguncang bumi. Saya pikir Anda lelah hidup. Menghela nafas. Kalian berdua menggali harta nasional. Itu benar-benar tidak berperasaan. Silakan. Di mana kita seharusnya menjual barang? Siapa yang akan memberitahu Anda? Anda meminta kematian. Mata ilahi. Buka. Sangat kuat. Menarik, 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 menarik. Ah, saya ingin lari. Hai. Tidak berlari, tidak berlari, tidak berlari. Hari ini, di rumah Paman Li. Apakah Anda yang membeli artefak? Iya. Berbicara tentang sesuatu. Menjualnya. Menjualnya. Kepada siapa Anda menjualnya? Apakah akan mengatakannya atau tidak? Hei hei hei. Saya berkata. Kami menjual ke yang satu itu. Pedagang peninggalan budaya. Kami hanya perampok makam. Dapatkan uang kesulitan. Ya, ya, ya. Anda hanya. Jangan mempersulit kita berdua. Anda. Hei hei hei. Kumpulan bunga menyajikan mangkuk keberuntungan. Glasir celadon Kil Niaozhou. Bunga yang diukir dan membawa pot yang mengalir terbalik. Toples Ling Yuan bergema. Cundi Darani Sutra Pagoda. Ini adalah beberapa harta karun. 20 tahun kemudian. Mereka semua adalah harta karun di level Ganwan. Keempat harta ini. Semua adalah harta karun dari makam Zhang Anxi. Sebuah tim arkeologi pernah menghabiskan 3 tahun menggali makam Zhang Anxi dan keturunannya. Ada total 14 bangunan. Hanya satu makam yang tidak dijarah. Jika bukan karena kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan untuk menang dan mengisi makam, saya khawatir sejarah akan terulang. Ini adalah 4 harta karun ini. Anggap itu sebagai hadiah bagi saya. Hai. Lin Sicheng, Anda di sini. Anda sibuk. Sekarang setelah kamu di sini, aku tidak akan sibuk. Harta apa yang Anda bawa lagi? Mari kita lihat apakah Anda mengenalinya. Kedua harta ini. Menarik. Segel macam apa yang ada di Menara Zhenbao? Menara Rongbao itu cerah. Apa itu? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Waktu adalah 1 menit. Mulailah menilai harta karun. Hanya 1 menit. Saya bahkan belum melihat hal-hal itu dengan jelas. Ini cukup sulit. Mata ilahi. Buka. Raja Hanwanu memiliki segel emas. 20 tahun kemudian, bernilai 60 juta. Ah. Segel emas kerajaan-kerajaan Buddha Jepang. Mereka semua telah dibawa keluar. Segel emas ini. Ini adalah Kaisar Guangwu dari dinasti Han di Huaguo. Dipersembahkan kepada Raja Buddha Jepang. Saat ini bernilai 6 juta. 20 tahun kemudian, setidaknya 60 juta. Mampu melampaui segel sihir besi surgawi Zizabis. Tidak banyak sumur, tapi segel emas ini salah satunya. Waktunya habis. Menghela nafas. Lin Sicheng, Anda di sini. Bagaimana? Apakah ada hadiah ulang tahun yang bagus? Sungguh kebetulan. Saya benar-benar menemukannya. Hadiah ulang tahun yang cocok. Ini, mungkinkah itu cakram umur panjang vokal? Tidak heran dia adalah Nona Yanwan. Itu benar-benar. Cakram Yuan Yinshou. Ini dipandu oleh He Shen saat itu. Hadiah ulang tahun untuk Kaisar Qianlong. Terdiri dari 130 segel biru. Membentuk cakram umur panjang vokal. Anda benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Ini bernilai 4 juta. Dan 1 juta gaji. Anda mengirimkan uang. Lin Sicheng pulang. Baiklah. Hari sudah larut. Ayo pergi ke rumah Ye Tua. Baiklah. Yanwan tiba. Kamu tua. Menghela nafas. Saudari Yanwan, menghela nafas. Kamu ya? Anda belajar di luar negeri? Kembali. Iya. Mengapa Anda? Halo. Anda benar-benar berani datang. Masih berani berpura-pura bodoh. Hati-hati. Anda seorang pria. Apakah Anda salah mengira seseorang sebagai orang lain? Apa yang Anda panggil saya? Sepertinya, dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Mata ilahi, buka. Kekuatan yang begitu kuat. Anda benar-benar salah mengira seseorang sebagai saya. Kami. Sungguh, pertama kali di sini. Amitabha. Seorang biksu yang malang. Ini adalah kuil Buddha Tantra Kingsang. Guru.
Saya tidak tahu dermawan telah datang ke sini. Posisi mulia apa yang Anda miliki? Bagaimana dengan kami? Ini didasarkan pada ini, tulisan suci leluhur surgawi. Untuk menemukan yang legendaris, binatang Ziza, segel besi surgawi. Benar? Jadi begitulah adanya. Lin Sicheng, ini dia. Ini adalah terakhir kali di dermaga laut. Barang antik lainnya dibawa kembali. Semua itu benar. Jual kepada Anda. Begitu banyak. Tidak ada pilihan. Ada banyak pengkhianat. Mereka menjual semua harta nasional ke Jepang. Kemudian Anda tidak ada paket. Jual saya kata pengantar untuk koleksi pavilion anggrek. Karena keluarga. Kebetulan ada ruang terbuka. Anda dapat menggantung kata pengantar untuk koleksi pavilion anggrek. Ini adalah kata pengantar pertemuan pavilion anggrek. Setidaknya dalam hal nilai masa depan. 80 juta. Bagaimana mereka bisa menjual sekarang? Baiklah. Baik. Sama sekali. Ini 8 juta. Baiklah. Datang. 8 juta. Hilang. Dengan demikian, kegembiraan garis keturunan lahir. Sekarang, mari kita lihat. Silai melahirkan Xinqiang. Tombak Wensu. Itu jauh lebih nyaman. Nilai. 80 juta. Kata pengantar koleksi pavilion anggrek. Oh sayang. Tuan Lin. Ada yang salah. Tuan Lin. Ada apa? Menara harta karun. Berkolaborasi dengan penilai lain. Apa? Ayo pergi. Ini adalah 100.000 uang tunai. Pasar antik Xijing. Toko barang antik terbesar. Di era ini, butuh napas. Jadi dia mengeluarkan 100.000. Itu bukan jumlah yang kecil. Ini adalah kartu nama saya. Saya bukan hanya dari Menara Rongbao, kepala penilai. Pada saat yang sama, dia juga wakil presiden asosiasi antik. Oh sayang. Ternyata itu adalah Presiden Jiang. Senang bertemu dengan Anda. Tuan Lin, jika Anda memilikinya di masa depan, setiap bayi, semuanya dapat dibawa ke Menara Rongbao. Saya pasti akan memberi Anda satu harga yang memuaskan. Baiklah. Dia mendapatkan 100.000 yuan dengan sangat mudah. Harta karun era ini. Itu banyak. Mari kita lihat lagi. Bisakah saya menemukan sesuatu yang baik? Ya ampun, anak muda. Saya melihat tulang-tulang Anda luar biasa. Ini pasti peristiwa sekali dalam satu abad. Seorang keajaiban seni bela diri. 2 manual tak tertandingi ini. Menjualnya dengan harga murah kepada Anda. 5.000 yuan per buku. Buku-buku kuno dan salinan palsu. Harga saat ini, 5 yuan. Setelah 20 tahun, harganya 10 yuan. Bos, saya pikir Anda harus menyimpannya. Berkultivasi sendiri. Saya berharap Anda menjadi abadi awal. Tapi 20 tahun kemudian, semua adalah harta bernilai puluhan juta. Saya menghargainya sendiri. Sisanya, itu bisa dijual. Cash out untuk Rongbao Tower. Nona Yanwan itu. Alu yang menaklukkan iblis ini. Gelas ilmu emas di pasir barat ditaburkan di atas mangkuk emas. Dan juga segel hukum besi surgawi ini. Dan penguasa tubuh, Yuan. Jadi saya tinggal. Sisanya. Aku akan menjualnya kepadamu di Menara Rongbao. Baiklah. Kemudian saya akan menghitung. HMPH dengan total 4,5 juta. Baiklah. Dan diberikan 4,5 juta. Oh wow. HMPH. Ah. Saya tidak tahu guru mana. Anda harus tahu Alu penaklukan iblis 20 tahun kemudian bernilai 18 juta. Suasana seperti apa itu? Tidak buruk. Teruslah bekerja dengan baik. Terus ambil penawaran. Tentu saja, sudah siap. Lihat. Mereka semua ada di sini. TN Matsushita. Lihatlah kedua bagian ini. Tungku Fusion otentik. Harga saat ini, 1,2 juta yuan. 20 tahun kemudian, 1,5 juta. Penari giok sejati. Harga saat ini, 800.000 yuan. 10 tahun kemudian, 1 juta. Fusion Lu dan penari giok. Semua ini adalah Zhang Anshi. Artefak dari makam. Kompor dan barang giok. Kedua item ini. Izinkan saya memperkenalkannya. Seperti ini. Kedua item ini. Itu baru saja dipulihkan beberapa waktu lalu. Belum ada tes yang dilakukan. Namun, ini adalah perkiraan kasar. Itu harus menjadi peninggalan dari dinasti Han. Jika tidak ada penjelasan yang baik. Dua hal ini. Aku akan memberimu paling banyak 100.000. 10,1 juta. Lagi pula, tidak ada sumber yang baik untuk itu. Jika tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya dengan benar. Baiklah kalau begitu, pedagang barang antik ini, dan sekelompok orang bodoh, dijual seharga 100.000 yuan. Dua harta yang tak ternilai harganya ini. Tunggu. Apa yang akan Anda lakukan? Bos tahu. Saya juga sangat menyukai kedua harta karun ini. Saya akan menawarkan 200.000. Penari giok. Bawakan aku pagoda. Ini adalah harta karun yang bagus. Cundi Darani Sutra Pagoda. Otentik. Selama era Kangxi di dinasti Qing, legendaris. Cundi Darani Sutra Pagoda. Itu sebenarnya ada di tangan dealer artefak ini. Nilai masa depan adalah 17 juta. Yang ini sama sekali tidak bisa dilepaskan. Silakan lihat, tuan-tuan. Ini adalah barang yang berharga. Ini adalah harta karun toko saya. Secara umum, saya tidak akan mengeluarkannya hari ini. Lihatlah betapa sengitnya penawaran antara keduanya. Aku juga tidak bisa menyerah padamu. Kembali dengan tangan kosong. Bukankah itu yang ini? Apakah ada sumber untuk ini? Menghela nafas. Ini cerita yang cukup besar. Silakan lihat. Ini. Tapi itu dari dinasti Qing. Cundi Darani Sutra Pagoda. Dari atas ke bawah, 13 level dibangun. Cakra mahkota, kanopi, menata bulan dengan mutiara yang berharga. Fantasis pagoda teratai. Tidak kekurangan apa-apa. Kuncinya adalah tubuh menara. Masih diukir. Mantra kelahiran kembali Buddhisme Vajrayana. Artinya, Sutra Cundi Tarani. Apa yang Anda lakukan? Kami akan segera mengetahuinya. Semua orang.
Batu saya ini. Itu ditandai dengan tanda, meskipun batu giok di dalamnya adalah kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi dia adalah satu-satunya di seluruh arena. Batu yang berisi batu giok. Benarkah? Bagaimanapun, saya tidak berani. Kami bertaruh di sini. Jangan bicara omong kosong. Bos, apakah Anda berani bertaruh? Mengapa saya harus bertaruh dengan Anda? Jika ada berjudi, bagaimana Anda membuktikannya? Kepolosannya sendiri. Batu-batu saya ini, tapi semuanya harus dijual. Bagaimana mungkin saya bisa menggunakannya sepanjang waktu? Kemudian saya akan membahas semuanya. Semuanya tercakup. Semuanya tercakup. Kecuali bagian yang saya miliki di tangan saya. Jika Anda membukanya satu dengan batu giok, saya hanya mengikuti pasar. 10 kali harga akan memberi Anda kompensasi. Jika tidak, Anda harus membayar saya 5 juta. Juga, untuk Nona Jiang, berlutut dan minta maaf. Kemudian tutup gerbang. Keluar dari pasar barang antik. Mengapa Anda tidak berani berjudi? Bisakah Bos Chen memiliki sesuatu untuk disembunyikan? Bagaimana ini bisa masuk akal? Sebenarnya sebuah ide. Pukul kepalaku. Saya tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ya tua, tolong tenang dulu. Prioritas langsung adalah sekarang. Siapa yang menangkap saklar ini? Si Cheng? Ya, selama Anda membantu saya menemukannya. Pembunuh ini. Aku akan menghadiahimu 10 juta. Jika Anda dapat membantu saya menemukan kembali harta karun itu. Saya punya hadiah lain. Saya pasti akan memberikan segalanya. Lin Si Cheng. Lihatlah betapa percaya dirimu. Saya sudah punya rencana. Sebenarnya ada rencana, tapi itu tergantung pada Yetua. Apakah akan melepaskan atau tidak? Katakan saja apapun yang Anda inginkan. Karena orang ini. Dia menginginkan harta Yetua. Kata pengantar untuk pavilion Lanting. Ini adalah harta penjaga kediaman tuannya. Pasti dia. Yang paling penting adalah standarisasi diri. Anda perlu menggunakan kata pengantar untuk Lanting Collection. Gunakan mereka sebagai umpan. Itu benar. Dan selain itu, saya ingin masa pembunuh ini. Mari kita bergerak malam ini. Bagaimana saya bisa bekerja sama? Saya telah memutuskan. Menggunakan nama Menara Rongbao. Meminjam kata pengantar pertemuan pavilion anggrek. Pergi ke pameran selama sebulan. Saya mengerti. Selama sebulan penuh. Ketidakpastian terlalu besar. Kami pasti akan berganti tas malam ini. Mari kita mulai sekarang. Ayo pergi. Ayah. Itu adalah Tuan Chen. Oh sayang. Sepertinya orang ini berasal dari bengkel batu judi. Dia bos sejati. Jangan panggil saya ayah. Aku akan membiarkanmu keluar dan membuka toko. Saya di sini untuk berolahraga. Dan ini baru hari pertama pembukaan. Anda bertaruh bengkel batu keluarga Chen saya. Reputasinya benar-benar hancur. Reputasinya benar-benar hancur. Tidak, ayah. Merekalah yang memulai pertarungan. Jadi ada apa dengan semua batu ini? Jelaskan kepada saya. Ini semua milik kita. Batu saya sendiri. Diam. Berlutut untukku. Menghela nafas. Maaf, ini yang satu. Bos Jiang dari Menara Rongbao. Benar, senang bertemu dengan Anda, Bos Chen. Masalah hari ini. Menghela nafas. Itu semua karena saya gagal membesarkan anak saya dengan benar. Aku akan menggantikannya. Saya minta maaf kepada semua orang. Maaf semuanya. Maaf. Tuan Chen ini benar-benar luar biasa. Bos yang begitu besar. Dia benar-benar berhasil berdiri di depan semua orang. Dia dengan rendah hati meminta maaf. Mendesis. Ini pasti Tuan Lin. Taruhan Anda, saya akan memberi kompensasi. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Bayar dengan cepat. Berapa banyak uang? 2.000, anak ini. Saya tidak tahu nilai lentera perunggu ikan angsa ini. Sekarang Anda bisa memberitahu saya, bukan? Nama saya Li Zhen. Saya mengambil ini dari rumah. Ayah saya menyuruh saya untuk menjualnya dengan cepat. Diambil dari rumah. Apakah Anda masih memilikinya di rumah? Masih banyak yang tersisa. Gadis kecil, bawa aku ke tempatmu. Hal ini, saya ingin keduanya. Saya telah membeli sebanyak yang saya inginkan. Sungguh, lalu ikutlah denganku. Baiklah. Ayah, aku kembali. Apakah putri Anda telah menjual barang-barangnya? Selain itu, kata kakak laki-laki itu, kami ingin membeli segalanya di keluarga kami. Paman, halo. Sesuatu seperti ini. Saya ingin semuanya. Apakah Anda masih memiliki yang tersisa? Masih ada beberapa yang tersisa. Sekelompok orang baru saja tiba. Semuanya dibeli. Mereka memberikan 5.000. Seseorang mencegatnya. Dia membeli semuanya seharga 5.000 yuan. Grup ini pasti luar biasa. Hal-hal ini. Dari mana Anda mendapatkannya? Mahkota emas Tibet. Nama lengkap? Ya, pola naga dan Phoenix. Mahkota berlapis emas dan perak. Mahkota Phoenix. 5 bertatahkan dengannya. 5 pirus. Kelopak. Sebuah gugusan di tubuh Phoenix. Bunga berkelompok berpola mutiara berkelompok. Di luar ring. 14 pirus. Lingkaran dalam. Pirus berbentuk strip pendek. Dengan safir di tengah. Ini terdiri dari 3 lapisan. Seperti inilah harta karun sejati. Berapa banyak uang? Penawaran awal, 1 juta. Yanwan. Ini adalah harta karun. Kita harus menerimanya. Namun, saya takut membawanya. Tidak ada cukup dana di belakang kami. Dia juga harus menembus segel sihir. Tidak apa-apa. Dengan Guansing di sekitar. Harga percetakan Prancis itu tidak terlalu tinggi. Dia akan menolong kita. Harga ditekan. Baiklah. Mari kita menangkan mahkota emas dulu. 1,2 juta. 1.500.000. 1.600.000. 1.700.000. 1,8 juta. Anak. Siapa nama Anda? Berani menantang saya. Lawan bos kami. Hanya ada satu jalan keluar, kematian. Bagaimana denganku? Lin Si Cheng hanya memikirkannya. Menawar secara adil dengan semua orang. Ada apa? Bagaimana dengan Anda? Mencoba merusak tempat seseorang. Anda meminta kematian. Mengapa tidak ada apa-apa? Tuan Muda Chen benar-benar tidak beruntung. Semuanya, lihat ini hijau kekaisaran tingkat atas. Saya akan pergi. Hijau kekaisaran. Milikmu sebenarnya hijau kekaisaran. 5 juta taruhan. 1 juta hadiah uang. Kaisar hijau tingkat atas di tangan. Selamat, Tuan Lin. Sebanyak 6 juta. Ini milikmu sekarang. Ayah. Terima kasih, Tuan Tua Chen. Semua orang mendengarkan. Mulai sekarang, saya akan bersama orang ini memutus hubungan ayah anak. Ayah. Anda. Chen Xiao meminta maaf. Ayah.
Tuan Tua Chen, inilah yang telah Anda lakukan. Keputusan paling bijaksana. Menghela nafas. Saat saya masih muda, saatnya memiliki anak kedua. Dan pergi. Mata ilahi terbuka. Wah, itu benar. Itulah perasaan. Wah, wah. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Menyerap kekuatan spiritual barang antik. Anda benar-benar membiarkan saya menjadi satu pukulan menghancurkan batu-batu besar. Perampokan. Siapa itu? Kami akhirnya menemukan Anda. HMPH. Siapa yang mengirim Anda dipercayakan oleh orang lain. Serahkan barang jian Anda. Oh. Jadi yang itu, pemilik toko barang antik membawanya ke sini. Itu benar-benar gelap. Setiap kali dia melihat harta karun, dia akan merebutnya. Cukup bicara. Di bawah mata ilahiku. Gerakan mereka terlalu lambat. Dengan keterampilan semacam ini, Anda masih ingin merampok saya. Wah. Kakak laki-laki. Wah, membuang-buang waktu saya. Wah, tapi kekuatan mata ilahi ini benar-benar berhasil. Sekarang, saya tidak lagi. Para mulai berkelahi. Mengesankan, mengesankan. Tapi bagaimana dengan saya? Masih agak pendek, tidak mungkin. Benarkah? Itu bernilai 400.000. Tepat. Maka saya benar-benar ingin melihatnya hari ini. Anda benar-benar memiliki harta karun yang bagus itu. Semuanya, datang dan lihat. Mulut botol dikencangkan, leher dikencangkan, dan bagian bawah leher secara bertahap melebar. Perut dan perut melon. Kaki cincin menyala keluar. Sisi leher dilapisi emas dengan dekorasi. Kui berbentuk seperti yang kecil. Perut dihiasi dengan 12 ornamen. Tanah biru jernih dihiasi dengan cahaya berlapis emas. Sistem bawah. Prasasti 6 karakter dibuat selama era Qianlong di dinasti Qing. Benda ini adalah pas besar milik warna-warni Qianlong. Benarkah? Ini adalah kesepakatan nyata. Apa ini? Ini benar-benar vas glasir warna-warni Qianlong yang besar. Saya benar-benar melewatkan harta karun seperti itu. Bagaimana? Bayi saya, setidaknya bernilai 600.000. Wang Biao masih menolak untuk mengakui kekalahan. Toples acar ini sebenarnya bernilai 600.000. Tanpa diduga, di kios kecil ini, luar biasa. Dua harta yang tak ternilai harganya muncul. Bagaimana? Semua orang menonton. Kamu ingin berselingkuh? Mendesis. Apakah Anda tidak mengerti apa artinya? Siapa cepat dia dapat? Semua orang. Dalam bidang pekerjaan kami. Siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia. Tapi kemudian selalu ada yang mendapatkan harga tertinggi, bukan? TN Matsushita. Ini Tuan Lin. Apa yang dia katakan masuk akal. Lihat, kita semua adalah pebisnis, bukan? Orang ini menawarkan harga tinggi. Kami juga tidak bisa menolak. Apakah Anda tidak setuju? Baiklah. Kedua item ini. Saya akan menawarkan 300.000. Tuan Lin, mereka yang memahami zaman benar-benar pahlawan melawan kami. Anda tidak akan melakukan sesuatu yang baik. Kalian semua. Siapa Anda? Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah peninggalan budaya Jepang, spesialis perusahaan. Apakah Anda benar-benar akan menyinggung kami? Saya tidak peduli siapa Anda. Saya ingin harta karun ini, atau penawaran, atau diam saja. Dan tidak mengerti urusan zaman. Bos tahu. Kedua barang ini diberikan kepadanya. Mendesah, bagus. Apakah ada yang lain? Tentu saja ada. Seseorang, kemarilah, bawakan aku pagoda. Sungguh harta yang luar biasa. TN Matsushita. Anda Jepang. Dia sangat berpengetahuan tentang agama Buddha. Saya percaya pada koleksi ini. Setelah Anda mengambil kembali grup Anda, ini pasti akan sangat populer. Berapa banyak uang? Nah, yang ini. 2 juta. Saya menginginkannya. Mendesah, sangat bagus. 2,5 juta. Yang mulia. Apakah itu benar-benar perlu? Tidak ada urusan Anda. Saya mengerti. Dia yang Anda temukan, bukan? Menghela nafas. TN Matsushita. Kami teman lama. Teman lama. Bagaimana mungkin saya bisa menemukan orang-orang sawah menghasilkan uang Anda? HMPH. Saya pergi. Lain kali dia tidak ada. Saya akan datang lagi. Hei, Tuan Matsushita. Baiklah, biarkan dia pergi. Tuan Lin. Semua sama. 2,9 juta. Bagaimana Anda berencana untuk melakukan pembayaran? Semudah itu. Dengan begitu, kita bisa menemukannya. 2 orang. Mereka menyukai segel dharma saya. Segel dharma ini. Tapi itu sudah lama hilang. Binatang Ziza, segel sihir besi surgawi. Tak ternilai harganya. Bos, berapa harga segel dharma ini? 5 juta. 5 juta. Jangan kaget. 5 juta tidak mahal. Ini adalah harta karun Buddhisme esoteris. Hal ini. Setidaknya selama dinasti Qing. Anda juga berpikir itu benar. Era itu benar. Mata ilahi terbuka. Dinasti itu adalah dinasti Qing, tapi ini palsu. Saya mengerti. Ini palsu lama. Itu harus masa lalu. Seseorang mengikuti tiruan asli. Tradisi ini telah diturunkan hingga saat ini, tapi penampilannya cukup untuk mengacaukan kepalsuan dengan kebenaran sebagai umpan. Itu sangat pas. Bagaimana? Apakah Anda menginginkannya? Saya menginginkannya. Selama itu bos, itu sudah cukup. Saya di sini untuk membawa artefak ini kembali ke pemiliknya yang sah. Apa yang dibicarakan orang ini? Tidak masalah. Bawa dia keluar untukku. Kekuatan ilahi. Bisakah Anda mengerti sekarang? Silakan berikan instruksi Anda. Orang-orang mulai sekarang. Perusahaan warisan budaya Toei ditutup. Biarkan aku bertemu lagi dan menjarah peninggalan budaya di Tiongkok. Saya tidak membawanya pergi. Sesederhana itu. Terdengar dan menghilang. Iya. HMPH.
Oh sayang. Akhirnya, saya bisa beristirahat sekarang. Yang harus dilakukan adalah duduk dan nunggu. Artefak ini hanya perlu dihargai nilainya. Hai. Nona Yanwan, Anda masih berbaring di rumah beristirahat sekarang? Di Menara Rombau. Anda juga bosnya. Datang dengan cepat. Oh, ini dia, ini dia. Buka. Bagaimana? Masih ada opini? Penarikan, mundur dengan cepat. Baiklah. Bagus. Anak, hanya untuk hari ini, mengalahkan Duan Xing. Setelah itu, datang ke toko kami untuk bersantap. Kami akan memanggil Anda 99 kali lipat. Yang itu bukan apa-apa. Saya hanya ingin bersama semua orang. Penawaran yang adil, bagaimanapun juga. Oh sayang. Silakan. Baiklah. 4,6 juta kali. 4,6 juta 2 kali. Kesepakatan. Selamat, Tuan Lin. Segel Dharma ini adalah milikmu sekarang. Akhirnya mendapatkannya. Tapi saya ingin mengingatkan Anda. Hari ini, Anda telah menyinggung Duan Xing. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Tidak ada salahnya. Mereka bukan tandingan kami. Waktunya habis. Sekarang, silakan sambut Menara Zhenbao untuk berbicara. Yang ini dari Menara Rongbao. Ini adalah pot ubin Mansheng. Lin Xicheng. Anda pasti tidak tahu. Apa yang seharusnya saya lakukan? Yang ini dari Menara Zhenbao. Ini adalah harimau dinasti Shang yang memakan labu manusia. Apa itu? Saya tidak tahu. Anda tahu semua ini. Tentu saja saya melakukannya. Saya mengumumkan. Koleksi dari kedua sisi. Nilainya sebanding. Biro ini. Masing-masing menerima 2 bagian. Skor keseluruhannya adalah 5-4. Menara Rongbao menang. Selamat. Baka. Menurut taruhan. Anda, Menara Zhenbao, 50 item harus dikumpulkan. Memasuki pasar. Dan ketiga item ini. Semua milik saya. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Menjual barang koleksi. Semua orang di dunia barang antik. Tapi semua orang menonton. Menara Zhenbao Anda. Mungkinkah dia mencoba menipunya? Bapak dan Ibu. Hari ini. Saya ingin memberitahu Anda. Setiap orang memiliki kebenaran. Wang Biao ini. Ini adalah Hua Guo kami. Seorang pengkhianat di dunia antik. Tawar-menawar macam apa yang didapatkan keduanya, itu terlihat tidak berharga sama sekali. Batu tinta yang rusak. Sebotol sayuran acar. Saya tidak akan menginginkannya bahkan jika itu diberikan kepada saya. Bagaimana? Bersiaplah untuk berlutut. Akui saja kekalahan. Sangat percaya diri. Maka Anda harus menunjukkan harta Anda terlebih dahulu. Baiklah. Semua orang. Ini dari dinasti Ming. Kaisar menganugerahkan kepadanya batu tinta berbentuk ikan. Di bawahnya ada segel kekaisaran. Ikan halus dan halus. Hidup dan hidup. Dan bahan ini. Ini adalah lempengan batu tanah liat Mika. Bahannya juga batu hijau berkualitas tinggi. Benarkah? Mengapa terlihat sangat gelap? HMPH. Itu benar-benar berubah menjadi hijau. Ya Tuhan. Ini adalah batu tinta berbentuk ikan yang diberikan oleh dinasti Ming. Wang Biao benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pemuda ini terlihat muram. Batu tinta berbentuk ikan kekaisaran dinasti Ming ini mengeluarkannya. Bernilai 400.000. Anda tetap tidak akan menyerah. Mengesankan? Mengesankan. Tapi bagaimana dengan saya? Masih agak pendek. Bagaimana mungkin itu dibutuhkan? Pigmen biru dan hijau. Ya, itu tidak masuk akal. Ini benar-benar uranium 235. Iya. Ini adalah vas plum pola air laut bunga putih berdasar polos. Bahkan dengan sejumlah kecil uranium kuning. Juga tidak bisa memancarkan fluoresensi hijau. Tepat. Jadi mengapa hijau? Itu karena yang disebut master ini. Depleted uranium digunakan dalam bahan dan memiliki waktu paruh. Jadi, artefak yang dia pulihkan, itu sebabnya rasanya sangat tulus. Bahkan pengujian paling profesional. Bahkan karbon 14 telah dibodohi. Jadi begitulah adanya. Presiden hanya berbicara omong kosong. Hanya tidak peduli. Ini. Presiden Guan, Anda juga tidak percaya saya. Hanya berdasarkan sisi cerita Anda. Itu saja. Tetapi jika kamu tidak percaya padaku, bagaimana dengan itu? Anda memegang bunga putih polos ini. Vas plum bermotif laut. Perhatikan baik-baik. Bagaimana? Anda tidak akan berani. Kemudian beri aku botol ini. Tuan Zhuang, biarkan dia menghargainya sendiri. Karyanya sendiri. Wang Biao, apa maksudmu? Apa artinya itu? Untuk waktu yang lama. Menara Rongbao memonopoli pasar. Bandingkan toko penilaian kami yang lain. Ini sangat kacau sehingga tidak ada bisnis sama sekali. Jika ini terus berlanjut, kami akan bangkrut. Apakah Anda ingin mendengarnya? Apa yang Anda bicarakan? Di pasar ini, survival of the fittest adalah sebuah fenomena. Tidak lagi normal. Tapi itu saja. Saya tidak peduli. Kami ingin hidup. Kami ingin hidup. Tahan dominasi Menara Rongbao. Tahan dominasi Menara Rongbao. Wang Biao, Anda benar-benar tidak tahu malu. Menara Zhenbao Anda, dia juga menghasilkan cukup banyak uang. Membawa bos ini. Ini masalah hidup dan mati denganku. Apa niat Anda? Akulah yang menegakkan keadilan. Yo. Bukankah itu Wang Biao? Anda menggertak pasar setiap hari. Dan mulut Anda, itu masih bekerja. Bicaralah dan cari keadilan. Kalimat ini. Lin Xicheng. Anda adalah Menara Rongbao. Dominan dan tak terbendung. Kaki tangan terbesar. Tato ini. Malam itu di dermaga laut. Yang menjual harta karun itu adalah Wang Biao. Menghela nafas. Mengapa Anda menangkap saya berbicara? Apakah Anda di sini untuk menimbulkan masalah? Apakah Wang Biao mengirimmu? Usir dia untukku. Ayo pergi. Oh wow. Menara Rongbao memukul seseorang. Ini tidak adil. Saya di sini untuk penilaian gratis. Anda tidak dapat melihat saya. Dia tidak menyukaiku. Pukul saja saya. Aduh. Menara Rongbao ingin mengusir pria ini. Oh, toko Anda besar dan menggertak pelanggan. Menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggertak orang lain. Oh sayang. Pria yang luar biasa. Mengusir dia untukku. Jiang Yanwan. Ini mungkin benar. Dampaknya tidak baik. Mari kita lihat. Apa yang Anda lakukan? Berdiri. Lihat apa yang Anda bawa.
Oh sayang, saya juga sudah kehabisan akal. Baru saja datang untuk menjual. Ini adalah properti keluarga. Baiklah. Cepat keluarkan harta itu. Jangan sombong. Perintangan terakhir ini. Aku akan membunuhmu dengan tegas. Kemudian cobalah. Pengkhianat. Putaran ketiga. Permainan penentuan dimulai. Mengapa kosong? Liang Bao. Apa ini? Tidak tahu. Kelihatannya cukup membuat frustasi. Lin Sicheng. Pertahankan. Mungkinkah ini mata ilahi terbuka? Ini benar. Ini adalah nilai. Nilainya sebanding dengan Danghu. Itu dari akhir dinasti Shang. Harta perunggu. Kemudian, selama periode perang, mereka menjarahnya sampai ke Jepang. Ketiga harta nasional ini. Hari ini, saya harus kembali ke tanah air saya. Apa ini? Ini adalah lukisan kain Bon. Lukisan itu adalah ajaran Bon Yongsong, salah satu dewa utama dari 5 altar. Pas Angba. Saya benar-benar tidak tahu banyak tentang ini. Apakah ini bahkan bernilai banyak? Lukisan ini baru, tetapi kitab suci di sudut kanan bawah, itu yang lama. Meskipun dalam bahasa Sanskerta, tapi strukturnya rapi, tulisannya elegan dan elegan. Ini juga cocok dengan karakteristik era. Mungkinkah ayat ini sepadan? Itu terletak pada bagian ini, informasi yang dijelaskan. Artikel ini mencatat, harta karun legendaris. Informasi tentang segel hukum besi surgawi. Ini adalah peta harta karun. Dikatakan bahwa orang yang menemukan segel hukum besi surgawi berkat dapat diterima. Dapatkan harta karun dalam jumlah besar. Generasi kemuliaan dan kemegahan. Bos Luan, bagaimana Anda akan menjual lukisan ini? 5 juta. 5 juta. Ini bahkan tidak dianggap sebagai barang antik. Anda ingin 5 juta. Jadi jika saya hanya ingin dan kitab suci di sudut kanan bawah hanya 500.000 kitab suci, datang. Pasar hantu akan selalu melayani hanya orang-orang itu. Seseorang yang mengetahui nilai barang. 1 juta hadiah uang. 1 juta hadiah uang. Hijau kaisar tingkat atas. Benarkah? Hadiah uang 1 juta dalam kompetisi judi batu. Saya harus mencobanya. Nona Yanwan. Apakah Anda akan hadir? Saya bertaruh pada batu. Saya tidak tertarik. Oh, baiklah. Biaya pendaftaran untuk kompetisi adalah 200.000. Jika ada yang mau, daftar sekarang untuk berpartisipasi. Saya ingin mendaftar. Daftar untuk mendaftar dan mendaftar. Bos Chen, saya juga bergabung. Baiklah. HMPH, turnamen judi batu. Aturannya sangat sederhana. Setiap orang hanya mendapat 1 kesempatan. Siapa yang memotongnya? Giok memiliki kualitas terbaik. Nilai tertinggi. Siapapun yang menang. Giok di lapangan. Semua dipilih secara acak. Tidak ada yang mengutak-atiknya. Benar-benar adil dan adil. Mereka yang memegang teks kitab suci ini memberikan kekuatan magis. Tapi apa itu? Karena kekacauan perang. Mantan guru. Dia pergi dengan segel ajaib. Setelah itu, tidak ada kabar darinya. Ini adalah metode penyegelan. Dia sudah lama meninggalkan bait suci. Sepertinya itu adalah perjalanan yang sia-sia. Sepertinya, benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan. Ayo pergi. Namun, baru-baru ini memang ada beberapa rumor. Apa rumor ini? Jika Anda 2 dermawan, mampu mendukung pembangunan candi ini, saya bisa melakukannya. Beritahu Anda berdua. Berapa banyak uang? Alat ritual. 500.000 per item. Itu semua tergantung pada niat dermawan. 500.000. Guru, Anda, Amitabha. Semua orang. Izinkan saya menjelaskannya kepada semua orang. Uranium kuning ini, awalnya Cat. Karena bisa diproduksi, mirip dengan efek bercahaya, fluoresensi radioaktif. Jadi, dalam mural, restorasi porselen kuno sedang berlangsung. Uranium kuning akan digunakan untuk mengembalikan warna sejarah. Oh, jadi begitulah adanya. Saya benar-benar berpikir uranium digunakan. Tuannya benar-benar sesuai dengan namanya. Sepertinya anak ini tidak terlalu terampil, membuat keributan di sini. Cepat saja pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Kalian, dia bahkan tidak tahu dia akan dibunuh. Apa maksudmu, Tuan Zhuang? Izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda mengatakan Anda menggunakan uranium kuning di sini. Lalu mengapa bersinar hijau? Karena kuning uranium bercampur dengan warna lain. Itu pasti akan berubah warna. Kemudian saya akan bertanya lagi, campur dengan warna apapun. Itu sebabnya ia memancarkan cahaya hijau ini. Uranium kuning diabaikan. Haruskah batu biru atau biru digunakan untuk menyeimbangkan keseimbangan? Akan berubah menjadi hijau. Tapi itu jelas. Bunga putih di laut dengan pola air pada fase plum. Bagaimana saya bisa membutuhkan pigmen biru dan hijau? Kotak 5 juta ini adalah kompensasi saya. Taruhan untuk Tuan Lin. Kotak ini adalah kompensasi dana perjudian batu Bos Jiang. Rencana ini. Apakah Anda berdua puas? Setelah mendengar ini, berjudi di bengkel batu, Bos Chen membahas kebajikan dan kesalehan, mengklarifikasi hal-hal dan asas. Hari ini saya melihat Anda. Nama itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bos Chen, mulai sekarang, Anda harus menemukan seseorang yang dapat diandalkan. Membuka cabang. Terima kasih atas pengingatnya. Apa yang terjadi hari ini, itu saja untuk saat ini. Maaf mempermalukan diriku sendiri. Untuk memulihkan kami, reputasi rumah judi batu keluarga Chen, kami akan berada di sana besok. Kompetisi judi batu diadakan di sini. Pada saat itu, semua peserta dalam kompetisi, setiap orang memiliki kesempatan memenangkan hadiah jutaan dolar, dan ada kesempatan untuk membuat pembukaan. Hijau kekaisaran tingkat atas. Jika Anda bisa mendapatkannya, aku akan memberimu 1 juta.
Itu benar-benar keluar. Benar-benar ada. Bagaimana, Bos Jiang? Aku juga tidak menginginkan 1 jutamu. Bagaimana kalau tidur denganku? Bos Chen merasa malu. Anda mendapatkan batu yang ditandai. Buka saja dengan santai. Hanya untuk pertunjukan. Di sini, mereka memeras orang. Siapa yang Anda bodohi? Lin Sicheng. Nah, siapa kamu? Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Menyingkir. Siapa yang peduli siapa saya? Di siang bolong. Hanya memeras orang seperti itu. Toko baru Anda dibuka. Bahkan tidak ada sedikit kredibilitas yang dipertimbangkan. Izinkan saya memberitahu Anda. Berhentilah bicara omong kosong di sini. Mata ilahi terbuka. Menemukannya. Mendesah, hei, menghela nafas. Berhenti memotret Bos Jiang. Ada apa? Lin Sicheng, pas belum pola air laut bunga putih berdasar polos ini. Meskipun telah dipulihkan, tapi saya memperkirakannya sekitar 2,5 juta. Ini bukan tentang harga. Itu adalah glasir pada bahan restorasinya. Uranium ditambahkan di dalamnya. Apakah Anda gila? Memulihkan porselen secara alami membutuhkan glasir. Lin Sicheng, apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Oh sayang. Adapun bahan perbaikan. Ini menggunakan uranium sebagai bahan nuklir. Ah. Bahan nuklir, uranium. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Dari mana orang luar ini berasal? Dia segera memfitnah orang. Bagaimana dengan keamanan? Keluarkan pembuat onar ini. Diusir. Hei, kalian tidak percaya padaku. Tidakkah Anda melihat bahwa botol porselen ini bersinar? Itu radiasi nuklir. Iya. Lihat betapa bercahayanya itu. Bukankah itu berbahaya? Beraninya Anda mengatakan, oh tidak, itu memang bersinar sedikit. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Mungkinkah uranium benar-benar digunakan? Ah. Oh wow, bagaimana saya tahu tentang hal ini? Sangat berharga. Sepertinya, penampilannya biasa-biasa saja. Tuan Lin, Anda memiliki mata yang tajam. Kamu tua, pemuda ini bukan orang biasa. Saat itu, di pasar hantu, itu hanya sekilas dan kemudian membedakan mereka. Saya dengan hati-hati mengatur lukisan lapis ganda. Tuan Guigu, Anda menyanjung saya. Ambil ini, taruh di ruang koleksi. Iya. Kamu tua. Orang itu adalah, anak laki-laki halaman. Oh. Datang. Semua orang lihat koleksi saya. Haha. Datang. Lihat yang ini. Seorang pelukis dinasti Ming, anti-Inggris. Di langit musim gugur, angsa berkibar seperti lukisan. Ketika angin bertiup, ia lewat jauh. Mengejar teman, mereka tiba-tiba berlomba-lomba untuk terbang. Benar-benar karya yang hebat. Coba saya lihat. Berapa nilainya? Mata ilahi. Buka. Lukisan angsa musim gugur. Kelas elang. Datang. Jenis batu gioketan. Selamat. Impas. Impas. Tapi perangkat untuk mendapatkan hadiah. Tidak ada lagi kesempatan. Nomor 2. Giok tinta. Moyu juga sama. Menonjol dari keramaian. Tidak apa-apa membuat dekorasi di rumah. Sekarang fokus seluruh arena. Itu adalah keduanya. Karena Anda bertaruh. Lalu mari kita ungkapkan bersama. Baiklah. Saya yakin saya akan menang. Nama saya Lin Sicheng. Dia tidak hanya bereinkarnasi 20 tahun yang lalu. Dia bahkan secara terduga membangkitkan mata ilahi penilaian harta karun. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya benar-benar miskin. Dalam kehidupan ini, saya menginginkan kekayaan dan kehormatan yang besar. Pemalsuan porselen biru putih. Saat ini bernilai 20 yuan. Bernilai 25 yuan setelah 20 tahun. Koin 5 kaisar dan nilai elang. Mata ini tidak hanya dapat mengidentifikasi item. Anda masih bisa melihatnya. Nilai item di masa depan. Ini adalah tahun Yobel. Itu adalah pasar barang antik. Masa kemakmuran yang berkembang. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya masih berakhir di antara orang-orang biasa. Itu adalah saya ketika tiba waktunya untuk memamerkan keahliannya. Kemoceng bulu. Saat ini bernilai 80.000 yuan. Bernilai 100.000 yuan setelah 20 tahun. Kemoceng bulu macam apa ini? Nilainya 80.000 yuan. Hai anak muda, mari kita lihat. Saya memiliki banyak hal bagus di sini. Ternyata itu adalah kemoceng bulu puksin. Sejak kedatangan Anda. Ini dari Menara Rombao, lalu lintas koleksi. Ini telah berkembang hampir 10 kali lipat. Bisa dibilang itu. Ini lebih dari setengah modal. Barang antik dunia barang antik. Mereka semua memasuki Menara Rombao. Jadi apa yang Anda inginkan? Saya ingin mewakili rekan-rekan saya. Menuju menara terhormat ini. Meluncurkan tantangan. Pertarungan harta karun. Pertarungan harta karun. 3 hari kemudian. Menara Zhenbao kami dan Menara Rongbao masing-masing mengeluarkan 3 barang koleksi untuk dibandingkan. Jika kita menang, Menara Rongbao Anda itu harus diludahkan 50 item harta karun. Memasuki pasar, mengalir ke pasar. Bagaimana jika kita menang? Anda mengatakan, Menara Zhenbao Anda itu harus diludahkan 50 barang antik mengalir ke pasar. 3 harta karun dari Doubao itu akan menjadi milik Menara Rongbao kami. Baiklah. Menghela nafas. Menguasai. Anda kembali. Baru-baru ini, di toko. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tidak apa-apa. Kali ini, panen yang berbuah. Iya. Perjalanan ini, Anda mengerahkan uang dan usaha. Mari kita bagi secara merata. Bagi rata. Ada apa? Anda menginginkan semuanya? Saya tidak mencoba untuk memiliki semuanya. Kamu menyelamatkanku lagi. Jadi semua ini untuk Anda. Sungguh. Dan di awal, kitab suci juga ditemukan oleh Anda. Saya tidak memiliki pujian untuk itu. Lalu penaklukan iblis dilapisi dengan glasir ungu dan emas. Di pasir barat, mangkuk emas ditaburkan.
Segel besi surgawi Sansekerta, mahkota emas Tibet. Meskipun hanya untuk saat ini, hanya beberapa juta. Lihatlah batu-batu Anda, sama sekali tidak ada. Bos Jiang, apa yang Anda katakan pada dasarnya merusak tempat. Apa maksudmu? Apa yang mungkin saya maksud? Tapi Anda baru saja melakukannya. Begitu dia mengatakan itu, setelah saya membuka toko baru ini, maka bisnis akan keluar dari pertanyaan. Ketika aku takut padamu. Bos Jiang, sepertinya Anda di sini. Ini sudah direncanakan sejak lama. Berhentilah bicara omong kosong di sini. Saya membuat barang antik untuk pengalaman perjudian batu Anda. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Aku tidak bermaksud merusak situasimu. Bos Jiang, Anda tidak bisa pergi. Anda mengesampingkannya. Mulai sekarang, bisnis saya tidak bisa melakukannya lagi. Anda harus membayarnya. Dan Anda masih ingin menipu saya. Saya membuka 10 batu giok. Dian Yu bahkan tidak melihatnya. Itu berarti Anda tidak beruntung. Jika saya bisa mendapatkan batu giok, apa yang harus dilakukan? Iya. Jika tidak, ambil saja. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jangan dilakukan. Mari kita lihat apa yang dilakukan. Itu benar, Tuan Zhuang. Anda memegang botol itu sendiri. Buktikan kepada kami. Jika Anda berani mengambilnya sendiri, itu membuat pikiran kita tenang. Ambillah, ambil dan lihat. Ambillah, lalu. Lihat. Saya akan mengambilnya. Dia benar-benar mengambilnya. Apakah dia benar-benar berani itu? Mungkinkah tuannya salah menyalahkannya? Jadi, Anda bisa melanjutkan, bukan? Lihat hidungnya. Mimisan. Ini adalah radiasi nuklir. Mimisan bahkan sedang menyeduh. Runtuh di tanah. Tuan Zhuang. Cepat dan panggil ambulans. Flare up ini terjadi terlalu cepat. Itu karena dia pantas mendapatkannya. Dia, paparan jangka panjang terhadap radiasi nuklir. Bahkan ketika memulihkan relik. Mengenakan pakaian pelindung tidak ada gunanya. Karma apa? Lin Sicheng. Terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena Anda, akulah yang membeli botol plum. Ketika saatnya tiba, akulah yang meninggal mendadak. Bos Jiang, bisakah Anda membantu saya? Saya pasti telah melakukan yang terbaik. Panggil saja aku Yanwan. Baiklah. Yanwan, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu menginginkan Teko Mingyuan ini? Kalau begitu saya akan mengambil ini. Saya memberikannya kepada Anda sebagai tanda terima kasih. Bagaimanapun, ini hanya harta karun 600.000 yuan. Teko Mingyuan ini. 20 tahun kemudian, itu akan menjadi 12 juta. Yanwan, maka saya akan mengambilnya untuk saat ini. Lalu mari kita rayakan Nona Yanwan, dan bisnis berkembang. Baiklah, saya sekarang. Kemudian pergi ke pasar barang antik itu. Pergi melihatnya. Kalau saja ada beberapa harta yang bagus, saya pasti akan membawanya ke Menara Rongbao. Lin Sicheng. Akui kamu lebih baik dariku, tetapi bahkan jika kamu mengalahkanku, jadi apa yang bisa dilakukannya? Perusahaan properti budaya Toei, rapat, seseorang yang lebih kuat dariku datang, lebih kuat dari Anda. Kamu sendiri, toko penilaian kecil. Saya ingin berbagi dengan artefak dunia kita, organisasi pengumpulan berpasangan, angan-angan. Dia benar. Sama Anda harus membongkarnya. Hahaha. Jika tidak, Menara Rongbao dan lingkaran antik Cina, tidak akan pernah ada hari damai. Maka saya akan melakukannya sendiri. Pergi bepergian, perusahaan properti budaya Toei, TN Matsushita. Agaknya, perusahaan warisan budaya Toei, pasti ada banyak artefak. Hanya Anda. Peninggalan budaya Tiongkok, ada ratusan ribu kasus. Ratusan ribu item. Berapa nilainya? Bawa saya ke sana. Apa maksudmu? Bawa aku pergi. Perusahaan properti budaya Toei. Tidak mungkin. Semua orang, wanita, tuan-tuan. Selamat datang. Adegan berburu harta karun asosiasi barang antik. Arena pertarungan harta karun. Ini adalah kandang segi 8 dari dunia barang antik. Kontestan dari kedua belah pihak. Sebanding dengan penilaian harta karun. Sebanding dengan item yang dikumpulkan. Juri profesional menilainya. Pertempuran harta karun hari ini adalah antara kedua belah pihak. Iya. Menara harta karun. Baiklah. Kompetisi dibagi menjadi 3 babak. Penilaian harta karun berhasil, dan 1 poin diperoleh. Harga produknya tinggi, dan 1 poin diperoleh. Babak ketiga berakhir. Skor yang lebih tinggi, kemenangan. Jadi, sekarang babak pertama dimulai. Ada permintaan, 2 kontestan. Liang Bao. Hal-hal di pasaran saat ini. Memang ada beberapa barang antik. Tapi tidak ada yang berharga, bukan harta karun. Jika saja saya bisa bertemu dengan satu, digali dari bawah tanah. Barang antik baik-baik saja. Maaf. Kamu mendengar buku dan memecahkannya. Kehilangan uang. Gadis kecil, bagaimana Anda bisa begitu mudah? Jadi mereka keluar untuk memeras orang. Dinasti otentik, Han Barat. Saat ini bernilai 700.000. Ini sebenarnya adalah kesepakatan nyata. Saat ini bernilai 700.000. Yang paling penting. Itu berasal dari makam Zhang Anxi. Zhang Anxi adalah seorang pejabat senior di Wen Barat. Salah satu dari 11 kelebihan pavilion Kilin. Yang paling penting. Tahun ini sepertinya makam Zhang Anxi belum lahir. Mungkinkah seseorang merampok makam Zhang Anxi? Gadis kecil. Siapa nama Anda? Dari mana benda ini berasal? Baiklah. Sangat bagus. Orang yang benar-benar baik. Aku akan menghadiahimu dengan 500.000. Baiklah. Baiklah. Apakah saya yang terakhir melakukan ini? Apakah ada yang akan datang setelah itu? Anda terlambat. Anda adalah yang terakhir datang. Anda bukan orang dari terakhir kali. Siapa Anda? Ini Anda. Lin Sicheng. Lama tidak bertemu. Matsushita, artefak ini. Kami membelinya. Kami tidak menjual. Membelinya. Itu pasti dicuri. Itulah yang kita miliki. Dibayar untuk itu. Itu adalah
Tak satu pun dari mereka yang dijual. Sekarang giliran saya. Aku telah memberimu dua pilihan. Atau mengambil artefak ini secara proaktif, serahkan padaku. Atau saya akan mendapatkannya sendiri. Sungguh pembicaraan besar. Anda semua harus berhati-hati. Duan Xing ini memiliki adik laki-laki. Namanya Duan Yang. Dia adalah juara ring tinju bawah tanah. Kekuatan mereka bukanlah prestasi kecil. Baiklah, maka terima kasih, bos. Pencapaian besar tercapai. Ini adalah harta karun Buddhisme Esoteri. Benar-benar luar biasa. Kita perlu mundur dengan cepat. Tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Baiklah, kalau begitu mari kita menuju ke bandara sekarang. Ayo pergi. Nona Yanwan. Hanya untuk pergi ke kamar mandi. Mengapa kamu belum kembali? Hai, Nona Yanwan, Lin Sicheng, selamatkan aku. Setelah mengambil harta karun itu, dia ingin lari. Tidak semudah itu, Duan Xing. Di mana Anda menculik Yanwan? Lin Sicheng, dengarkan baik-baik. Dalam waktu setengah jam, membawa Metrai Dharma tiba di tambang di selatan kota. Jika tidak, jika Anda berani menyentuhnya, cobalah. Saya pikir Anda tidak ada air mata sampai Anda melihat peti mati. Aku akan membawamu ke sana. Bisakah Anda membantu saya memesan 2 tiket? Pergi, tiket ke Jepang. Apakah Anda benar-benar pergi? Saya ingin menyerang langsung ke naga. Mutiara dan Rosewot, pipa 5 senar. Adegan berbaring berkeliaran di tepi sungai Xiao dan Siang. Semuanya adalah harta karun. Masa depan, semua adalah barang koleksi senilai 2 hingga 300 juta dan telah hanyut ke tempat ini. Sayang sekali. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Mari kita transfer barang. Siapa dia? Kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Tuan Zuang baru-baru ini memulihkan sejumlah artefak. Atas undangan saya yang berulang kali, Tuan Zuang akhirnya membuat keputusan. Dia mengeluarkan harta karun yang telah diperbaiki. Lelang umum. Memberi semua orang kesempatan untuk mengumpulkan harta langka. Baiklah, baiklah. Saya tidak tahu Tuan Zuang. Kali ini, mereka mengeluarkannya. Harta karun macam apa itu? Iya. Wah. Saya akan pergi. Harta macam apa ini? Pas plum pola air laut bunga putih polos. Ini adalah puncak dari restorasi saya. Selanjutnya, mari kita undang Tuan Zuang. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Pas plum pola air laut bunga putih berdasar polos ini. Bagaimana cara memperbaikinya? Bos, tujuan kami kali ini bukan mahkota emas. Sebaliknya, saya tahu. Saya ingat Anda semua. 1.800.000 kali. 1.800.000 3 kali. Kesepakatan. 20 juta di tanganku. Hari ini, item terakhir untuk dilelang. Saya memikirkan semua orang. Saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Itu yang legendaris. Segel sihir besi surgawi Zizabis. Segel sihir besi surgawi Zizabis. Dan ini dia. Saya benar-benar ingin melihatnya secara langsung. Yanwan. Kami mencari tanpa henti. Segel Dharma jalan. Akhirnya, itu datang. Segel Dharma ini. Kami bertekad untuk menang. Hei, Bos Luan, Anda tidak menjual lagi. Barang-barang sudah terjual habis. Yanwan, seluruh standnya. Bagian yang paling berharga adalah kitab suci ini. Saya tidak tahu. Apa yang istimewa tentang itu? Pernahkah Anda mendengarnya? Segel sihir besi surgawi Zizabis. Saya telah melihatnya di buku-buku. Bukankah itu harta karun legendaris? Itu telah lama hilang. Tidak ada yang tahu di mana letaknya. Ini adalah catatan di atas. Lokasi segel hukum besi surgawi ini. Sungguh. Saya tidak menyangka Anda tahu bahasa Sanskerta. Hanya sedikit. Yang satu ini, hanya catatan singkat. Tapi saya pikir, kita bisa mencoba menemukannya. Di mana saya benar-benar bisa menemukannya? Informasi tentang ini menunjuk ke. Ini adalah menara pengawas di ibu kota. Kemudian kita akan pergi menemukannya besok. Cari Tuan Chen dengan cepat. Benar-benar tidak ada satupun. Baiklah. Jadi rumah judi batu keluarga Chen Anda ada di sini. Begitulah cara mereka menipu pelanggan. Chen, Anda. Mereka. Anda harus menjadi agen rahasia yang dikirim ke sini. Ini aku. Dia benar-benar bukan agen yang menyamar. Saya benar-benar dirugikan. Semua ini pasti milik Carrie. Iya. Ini benar-benar milik Carrie. Oh sayang. Baiklah Bos Chen. Saatnya memenuhi janji Anda. Saya. Apa yang menjanjikan? Kompensasi saya. Dan kemudian dia menyelamatkan manusia. Keluar dari sini. Tidak ada uang. Barang yang menyelamatkan jiwa. Daging yang keras, ya? Keduanya adalah di sebelah kiri adalah Guan Xingmin, Presiden Asosiasi Antik. Di sebelah kanan adalah Zhuang Zhenji. Dia adalah ahli restorasi peninggalan budaya yang terkenal. Artefak yang dia pulihkan bisa dikatakan hampir identik dengan aslinya. Faktanya, bahkan simbolik sabun 14 itu mengesankan. Selamat datang, semuanya. Dia tiba di situs Asosiasi Penilai Harta Karun. Saya adalah Presiden Asosiasi Antik, Guan Xingmin. Hari ini, saya ingin berterima kasih kepada semua rekan saya, pengantar yang besar. Master Restorasi Peninggalan Budaya, Kusyuk dan Tabah, keberuntungan.
Gunakan tanah tua. Menambahkan batu porselen untuk pertandingan putih binet. Ayak dulu, lalu hisap, lalu tenggelam. Bodi porselen dibuat dengan cara ini. Tubuhnya sangat putih, halus dan halus. Benar-benar layak disebut master. Mengesankan. Teknik ini sangat terampil. Pas belum ini. Mengapa terlihat sangat aneh? Mata ilahi terbuka. Restorasi. Batu porselen tanah liat tua adalah lonceng transformasi yang buruk. Uranium habis. Tidak heran sepertinya memancarkan fluoresensi hijau. Ternyata uranium habis. Meskipun mungkin tidak banyak. Tetapi jika seseorang ingin membelinya di rumah, bukankah itu akan membahayakan nyawa? Pas belum pola air laut bunga putih berdasar polos ini. Tawaran awal, 1,5 juta yuan. Saya harus memenangkannya. 1,6 juta, 1,7 juta, 1,8 juta. Saya akan menawarkan 2 juta. Mendesa, hei, menghela nafas. Berhenti memotret Bos Jiang. Halo, halo, halo. Permata persik umur panjang itu. Hahaha. Saya mendengar dari Eya, Anda mengingatkannya. Bahan buah persik umur panjang itu salah, bukan? Sayang sekali, saat itu. Dia seharusnya mencoba membujuknya sedikit lebih banyak. Menghela nafas. Jangan hanya membicarakan saya. Pada saat itu, hadiah ulang tahun yang Anda pilih. Apa itu? Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Anda juga memilih hadiah ulang tahun. Itu hanya selembar kertas robek. Itulah kami. Hadiah ulang tahun dari Menara Rongbao. Ini adalah komisi. Lin Sicheng memilihnya. Itulah masalahnya. Kamu tua. Ini dia. Cakram Yuan Yin Shou. Mengejutkan. Ini adalah cakram umur panjang vokal. Menara Rongbao Anda. Bijaksana. Ini adalah hadiah ulang tahun. Kamu ya. Anda melewatkan satu. Harta karun yang tak ternilai harganya. Sicheng, ya. Beritahu saya, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Dari pihak kami, saya menduga ada yang salah dengan ini. Maksudmu lukisan-lukisan di luar, semuanya adalah nilai elang. Tak satu pun dari mereka yang benar. Hanya kata pengantar pertemuan pavilion anggrek, itu benar. Barang antik ini di dalam, dan lukisan-lukisan di luar. Banyak hadiah dari keluarga terkenal, dan beberapa. Saya melakukan semuanya sendiri. Hadiah untuk Oldie, pasti otentik. Kenapa sekarang semuanya palsu? Disinilah keanehan itu. Saya menduga seseorang menukar paket itu. Kehilangan paket. Kamu tua? Ya, dia adalah kolektor yang hebat. Jadi bahkan jika seseorang mengganti tas mereka, tidak ada orang lain yang akan membedakannya. Itu benar. Bahkan saya tidak menyadarinya. Dan palsu ini. Sebenarnya, sepertinya, ini jelas palsu. Tawaran awal adalah 400.000. Aku akan menyediakan 700.000. 700.000 per sesi. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini. Dapatkan bagian ini. Cakram Giok Hetian. Item kedua di bawah ini. Saya pasti akan memberi Anda satu kejutan besar. Hindari menjaga hal-hal dalam ketegangan. Item kedua yang akan dilelang adalah mahkota emas Tibet. Mata ilahi terbuka. Mahkota emas Tibet itu sebenarnya adalah dinasti Tang, mahkota kerajaan Tibet. Pemilik mahkota ini itu adalah Song Sen Gampo. Awalnya, makamnya telah dirampok. Mahkota emas hilang di luar negeri. Tanpa diduga, dalam kehidupan ini, di sini muncul. Aku harus mencegatnya. TN Matsushita. Sekarang penampilan saya adalah, aku akan melampaui kamu. Jika bukan karena penampilannya, sial. Saya sudah menyingkirkan artefak. Memilikinya di tangan. Anda adalah, dia tidak mengerti sifat manusia. Hanya satu orang yang tersisa. Di tangannya. Tapi itu milik Wang Zizi. Kata pengantar koleksi pavilion anggrek. Kata pengantar koleksi pavilion anggrek. Anda memiliki semuanya di tangan Anda. Saya hanya menghabiskan 500.000. Siapa itu? Saya di sini untuk mengantarkan harta karun. Kata pengantar koleksi pavilion anggrek. Semua orang. Rongbao Tower menawarkan penilaian gratis. Ini Menara Rongbao. Itu benar-benar luar biasa. Sepertinya bayiku. Akhirnya bisa menjualnya. Itu harga yang bagus. Orang itu. Mengapa terlihat sangat aneh? Dan koin tembaga secara total 20 buah. Total 13.000. Mangkuk porselen Kilnru. 30.000 diterima. Menghela nafas, Lin Sicheng, lihat orang ini.